Usia 30 tahun adalah usia yang terdengar terlalu jauh, tetapi sudah dekat di depan mata. Sejujurnya, untuk kehidupan, Tang Vivi masih bisa memikul impian menjadi juara dari sekelompok anak laki-laki ini. Jadi 30 tahun hanyalah permulaan, sedangkan bagi Yehan, usia 30 tahun menurutnya adalah usia terbaik bagi seorang pria karena pada saat ini dia tahu cara menguasai dan belajar untuk menanggung, hampir bisa menghadapi apapun dengan tenang. Oleh karena itu peribahasa mengatakan dengan sangat baik, pria 30 tahun mandiri. Pemuda awal 30-an ini adalah Yehan, pemimpin redaksi yang tampan luar biasa. Baru saja di pagi hari berangkat kerja, dia sudah mendengar karyawan melaporkan bahwa percetakan telah salah mencetak majalah. Dia menjadi sangat marah ketika seseorang yang sangat teliti sepertinya membuat kesalahan sekecil itu. Suracheng yang mendengar Yehan ingin mencetak ulang 30.000 eksemplar majalah terkejut dan mencoba menghalangi. Jika dicetak ulang sekarang akan memakan banyak waktu dan uang juga. Yehan tidak peduli karena yang penting sekarang adalah citra merek kita. Suracheng yang tidak tahan dengan keputusan Yehan segera bertanya lagi, tetapi hasilnya tetap harus dicetak ulang. 30.000 eksemplar majalah tersebut kemudian dicetak ulang dengan tergesa-gesa. Departemen pemeriksaan melewati pemeriksaan ketat, namun karena kesalahan, satu-satunya eksemplar yang salah cetak telah lolos ke pasar dan secara kebetulan pembelinya adalah Tang Vivi. Yehan berdiri di belakang bergumam berharap gadis di depannya dapat membelinya. Benar seperti dugaannya, Tang Vivi membeli satu eksemplar untuk dibawa pulang sebagai souvenir. Saat menuju kasir pemilik toko melihat dia sudah berusia 29 tahun tetapi belum menikah lalu menyemangati Tang Vivi agar segera menikah. Karena di atas 30 tahun akan sangat sulit mendapatkan jodoh, Tang Vivi dengan kesal mengatakan dia belum mau menikah, bukan tidak ada yang mau menikahinya lalu pergi. Demi melindungi pelanggannya, Yehan maju untuk membela dan setuju dengan pandangan Tang Vivi membuat pemilik toko menjadi bingung juga. Dia kemudian pergi ke kedai kopi untuk menenangkan diri. Hujan deras di luar secara tidak sengaja membawa Tang Vivi ke sana. Dia menelpon Jia Chen dan dia mengajaknya makan malam. Setelah memeriksa peta dan melihat tempat Jia Chen juga dekat dengannya, Tang Vivi menghemat uang dengan berlari ke tempat pertemuan. Keduanya bersenang-senang dan Jia Chen juga memberikan kartu undangan perayaan 10 tahun Declaration. Tang Vivi takut jika dia pergi akan tidak baik tetapi Jia Chen mengatakan dia adalah MVP di hatinya. Melihat itu, Tang Vivi yang jomblo sejak lama mengira dia mengajaknya berkencan. Tepat setelah itu Jia Chen malah berkata bahwa di perayaan itu dia akan mencarikan Tang Vivi pacar yang membuatnya kehilangan semangat. Jia Chen kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa pada hari itu dress code-nya adalah warna merah jadi dia mengingatkan Tang Vivi untuk jangan lupa mengenakan pakaian berwarna merah. Tang Vivi kembali ke rumah mencari pakaian yang cocok seperti yang dikatakan Jia Chen tetapi dia tidak punya apa-apa untuk dipakai. Melihat ada sarung tangan cuci piring berwarna merah dia berniat memakainya untuk pergi, teman baiknya malah mengira dia gila. Teman baiknya mengingatkan Tang Vivi untuk menyiapkan gaun merah untuk menarik perhatian dari segala penjuru, tujuan utamanya adalah mencari pacar. Ketika hari acara tiba, Tang Vivi mengenakan gaun merahnya dan memasuki aula. Dia melihat foto Jia Chen, di dalam hatinya mekar. Sepertinya perasaannya untuknya sudah diambang kebahagiaan. Saat Tang Vivi masuk dia malah dihentikan oleh satpam di sini untuk memeriksa kartu undangan. Tetapi Tang Vivi tidak punya kartu undangan yang berarti harus pulang dengan kekecewaan. Tepat saat ini Jia Chen muncul mengatakan Tang Vivi adalah kenalannya jadi dia mendapat izin khusus untuk masuk. Rekan kerja tidak lupa bertanya kembali pada Jia Chen apakah ini pacarnya. Jia Chen terus terang menjawab Tang Vivi bukan, tetapi hanya teman baiknya saja. Tang Vivi sendirian di acara ini. Dia berlari mencari Jia Chen malah menemukan dia sedang bermesraan dengan orang lain. Tang Vivi pergi dengan kecewa sayangnya menabrak Yehan. Serat kain yang tersangkut di tangan pria itu membuat Yehan penasaran mendekati gadis itu. Yehan berjalan di samping Tang Vivi merasa mereka berdua benar-benar memiliki takdir istimewa. Tang Vivi yang melihat itu menolak mengatakan takdir apanya. Melihat dia harus terus menutupi dirinya Yehan segera menariknya ke tempat lain. Dia mengambil taplak meja mendesain pakaian baru yang sangat unik untuk Tang Vivi. Tang Vivi mabuk cinta minum anggur dengan sedih saat orang yang dicintainya tidak mencintainya. Dia melihat ke meja seberang malah melihat seorang pemuda terus menatapnya lalu berpikir dirinya masih memiliki daya tarik. Pemuda itu juga menghampiri untuk berbicara dengan Tang Vivi dan menyadari bahwa itu adalah Guru Li. Tang Vivi terkejut ketika ini semua adalah generasi muda yang dia latih. Karena terlalu malu, Tang Vivi pun pergi lalu hanya bisa duduk mengeluh dengan manekin di luar jalan dalam keadaan mabuk. Pagi berikutnya setelah bangun, Tang Vivi masih linglung saat memegang gagang pintu memanggil cinta. Mengingat malam tadi dia mabuk berat, dia hampir ingin mengamuk. Di perusahaan saat ini Yehan menggambar foto Tang Vivi dan bertanya apakah ada orang di sini yang pernah bertemu gadis ini. Jia Chen melihat ini adalah orang dari planet lain bukan gadis mana yang Yehan cari.
Karena gambarnya agak jelek, Yehan menyarankan 1 poin lagi, yaitu gadis ini mengenakan gaun merah. Tidak ada seorang pun di sini yang tahu karena pada hari acara ada banyak gadis yang mengenakan gaun merah seperti yang dia katakan. Namun, belum perlu mencari, orang itu sudah datang sendiri. Tang Vivi berjalan ke tempat Yehan yang cukup mengejutkannya. Melihat bahwa itu benar-benar gadis yang dia cari, wajah Yehan menunjukkan kegembiraan. Dia bahkan menunjukkan kepada Tang Vivi gambar yang dia gambar tentangnya yang membuat Tang Vivi sangat marah. Tujuan Tang Vivi datang ke sini hari ini adalah untuk memberikan majalah itu kepada manajer di sini. Yehan mengatakan dia adalah manajer, tetapi Tang Vivi mengatakan bukan dia. Ternyata orang yang dia maksud adalah Jia Chen. Melihat tidak ada dia di sini, Tang Vivi pun pergi dalam kebingungan Yehan. Ganti adegan, pengacara Su sedang ada urusan lalu istri Lu Zeng, kakak Yun menelepon. Dia mengira suaminya sedang bernyanyi bersama beberapa orang jadi dia bertanya. Pengacara Su menutupi temannya mengatakan memang seperti itu. Mengetahui kakak Yun akan datang untuk memeriksa jadi dia segera memberitahu teman-temannya untuk segera pergi ke tempat karaoke. Ketika kakak Yun tiba dan melihat mereka memang sedang bernyanyi bersama, dia menjadi lega. Dia juga memberitahu ketiga orang itu bahwa uang sewa rumah yang disewakannya juga ada sedikit perubahan. Rumah-rumah di sebelah kalian bulan ini sudah naik 10%. Kelompok Yehan khawatir dan berkeringat dingin, tetapi kakak Yun malah mengatakan harganya tetap sama yang membuat mereka terkejut. Dia benar-benar tahu cara membuat orang lain terkejut. Setelah selesai bermain, kelompok 4 orang bubar. Melihat Yehan sudah pulang, ketiga orang lainnya diam-diam pergi bermain lagi. Kakak Yun yang melihat itu lalu menelepon Yehan untuk mengejar ketiga orang itu. Mereka yang melihatnya kembali terkejut dan agak takut. Yehan menyalahkan mereka karena pergi bermain tanpa mengajaknya dan bersembunyi seperti ini. Akhirnya mereka harus mengorbankan waktu bermain game dan pergi ke atap untuk makan es krim bersama. Keesokan harinya Yehan dan Lu Zeng pergi bermain, sayangnya menabrak pejalan kaki. Setelah turun dari mobil baru terlihat bahwa itu adalah pemuda yang hilang dari keluarga Ye, tuan muda Ye Boy. Kedua belah pihak terlibat perkelahian, akhirnya harus duduk bersama di kantor polisi. Pengacara Su datang untuk menyelamatkan kedua temannya dan Tang Vivi juga muncul menyelamatkan muridnya. Yehan yang melihat masalah ini tidak dapat diselesaikan segera ingin Su Yanxi menuntut pemuda itu. Tang Vivi yang melihat itu berlari mengejar meminta Yehan mengabaikan masalah ini. Dia meminta nomornya agar mudah diselesaikan dan Yehan setuju. Keesokan harinya Tang Vivi datang ke rumah Yehan untuk meminta maaf atas nama muridnya. Di tangannya ada majalah Yehan yang cacat. Tang Vivi ingin menukarnya agar dia tidak mengajukan gugatan. Yehan melihat gadis ini juga sangat cerdas lalu ingin mengujinya. Karena Tang Vivi punya janji jadi dia pergi duluan dan orang yang berjanji dengannya tidak lain adalah Jia Chen. Jia Chen tahu dia kenal Tong Yiman jadi dia bertanya. Dia ingin meminta nomor telepon gadis itu dari Tang Vivi tetapi dia tidak setuju. Tidak mendapatkan informasi, Jia Chen pun pergi. Melihat orang yang disukainya malah tidak menyukainya, Tang Vivi sedih membuat gelas air jatuh. Yehan yang berdiri di luar menyaksikan semua itu juga merasa kasihan padanya lalu menelepon Jia Chen untuk kembali menghibur Tang Vivi. Malam harinya dia kembali ke rumah melihat manekin. Tepat saat itu Yehan muncul di belakang membuat Tang Vivi terkejut. Dia mengatakan dia kebetulan lewat di sini tetapi dia tidak percaya. Tepat saat sutradara menjatuhkan pintu, Yehan segera menarik Tang Vivi ke pelukannya. Dia dengan malu-malu melepaskan diri lalu menggunakan alasan bahwa bajunya terkena riasannya untuk mengalihkan perhatian. Untuk mengusirnya pulang, Tang Vivi telah memberikan syal lehernya kepada Yehan. Dia kembali ke rumah dan melihat Jia Chen di sana. Dia merasa aroma parfum di tubuhnya sangat familiar tetapi tidak bisa mengingatnya. Di sisi ini Tang Vivi mengingat hal-hal yang telah Yehan lakukan untuknya lalu sedikit tergerak. Keesokan harinya dia datang menemui Yehan dan mengembalikan majalah yang cacat itu padanya. Yehan melihat dia melepaskan begitu mudah lalu ingin dia memberikan harga yang harus dibayar. Dia ingin dia merahasiakan hubungan mereka dari Jia Chen tepat saat pemuda itu masuk. Melihat mereka berdua diam-diam bertemu, Jia Chen bahkan mengira mereka membahas urusan bisnis pribadi. Di luar, Yehan ingin Tang Vivi mengenakan pakaian yang dia buat untuknya di acara peringatan 10 tahun sebelumnya pada pertandingan bola basket berikutnya. Tang Vivi setuju agar dia bisa mencabut gugatan itu. Pada hari pertandingan, Yehan hadir sepenuhnya. Ketika Tang Vivi muncul dengan gaun yang dibuat Yehan, dia sekali lagi terkesan. Mereka berdua keluar dan Tang Vivi mengatakan itu bukan yang Yehan buat untuknya. Dia tidak percaya lalu melihat pin itu dan tahu dia berbohong. Yehan kemudian mengajak Tang Vivi ke tempat peragaan gaun pengantin. Mereka berdua belum selesai bercerita di sana, ada orang yang datang dan membuat mereka ketakutan lalu bersembunyi. Dalam kegelapan, Yehan mendekat dengan Tang Vivi membuat mereka berdua merasa sangat gugup. Keesokan harinya di kantor polisi Yehan juga setuju untuk mencabut gugatan. Dia menerima ucapan terima kasih yang tidak terlalu patuh tetapi karena guru pemuda itu, Yehan terpaksa menerimanya. Di luar, Tang Vivi mengingatkan muridnya untuk mengembalikan kostum game kepada Yehan. Tepat saat itu dia muncul mengatakan
mengatakan dia tidak perlu karena dia adalah orang dewasa yang tidak membandingkan dengan anak-anak. Namun malamnya Yehan pulang justru menanti perlengkapan tuan muda bayinya kembali seperti anak kecil. Keesokan harinya sesuai perkataan Yehan, Tang Vivi datang ke studionya untuk pemotretan. Setelah dia dirias, Yehan terpesona oleh aura pemeran utama wanita miliknya. Setelah selesai pemotretan dia mengajaknya pergi makan. Mereka berdua lebih sedikit membicarakan pekerjaan dan lebih banyak tentang perasaan. Yehan sepertinya sudah sangat terpesona dengan guru Li ini. Keesokan harinya untuk menebus semua penyesalan tentang cinta dengan Jia Chen, Tang Vivi berdiri di tepi sungai tempat Jia Chen sering berlari untuk menciptakan pertemuan yang tidak disengaja. Seperti yang diharapkan, Tang Vivi bertemu Jia Chen. Setelah berlari, Jia Chen mengundangnya ke rumahnya untuk sarapan dan bahkan dengan penuh perhatian memakaikan celemek untuk Tang Vivi. Tepat saat itu Yehan muncul tiba-tiba melihat pemandangan ini. Ternyata tadi malam karena mereka berdiskusi larut malam, dia menginap di sini. Dia agak terkejut melihat Tang Vivi di sini. Dia mengatakan itu adalah pertemuan yang tidak disengaja tetapi Yehan tidak percaya karena jarak antara kedua rumah cukup jauh. Melihat itu, Tang Vivi terpaksa mengakui bahwa dia yang mengatur pertemuan ini. Yehan sedikit kecewa tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Tang Vivi hari-hari berikutnya terus menciptakan pertemuan tak terduga dengan Jia Chen. Dari kedai kopi atau toko serba ada. Setelah beberapa hari tidak ada perkembangan dari dia, Tang Vivi nekat menutup hidung menelepon Jia Chen melalui nomor kantor. Tak disangka, di ujung sana Yehan yang menjawab yang membuatnya kecewa. Dia mengatakan Jia Chen ada di tukang cukur di persimpangan. Melihat itu, Tang Vivi segera berdandan cantik lalu pergi mencari Jia Chen. Tetapi ketika hendak masuk, Tang Vivi malah menemukan dirinya juga ada di sana. Dia pergi dengan kecewa dan langit pun turun hujan. Tang Vivi pergi ke toko bunga untuk berteduh. Tiba-tiba Yehan datang ke sini dengan pemikiran seperti Tang Vivi bahwa itu hanyalah pertemuan tak terduga. Dia membawanya ke bar untuk menghilangkan kesedihan tetapi Tang Vivi tetap sangat putus asa dan tidak bersemangat sama sekali. Ketika Tang Vivi kembali ke rumah malah melihat Jia Chen akrab dengan dirinya yang membuat hatinya semakin sedih. Jia Chen sekalian mengundang Tang Vivi ke pesta koktail setelah pertandingan bola basket pada hari Jumat. Yehan tahu dia akan datang dari mulut teman-temannya. Jadi dia datang sejak pagi buta untuk menunggu di pintu. Namun Tang Vivi ditahan oleh pimpinan sekolah untuk rapat dan tidak bisa datang. Untungnya rapat selesai lebih awal dari yang diperkirakan jadi Tang Vivi menelepon Jia Chen tetapi tidak berhasil. Tang Vivi kemudian datang ke pesta dan melihat Jia Chen sedang bersama dirinya. Jia Chen mengirim pesan kepada Tang Vivi tidak berhasil jadi dia menelepon Ivan. Tiba-tiba Yehan datang mengatakan ingin pergi bersama Tang Vivi. Yehan marah karena berkali-kali dia telah menyelamatkannya tetapi dia tidak mau mengerti. Tang Vivi tidak mengerti mengapa karena dia sudah menyukai Jia Chen selama 3 tahun. Tepat saat Jia Chen kembali, Tang Vivi terkejut hampir jatuh untungnya Yehan berhasil menahannya. Namun sayangnya hal itu melukai punggungnya sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Untungnya dokter mengatakan dia tidak ada masalah sama sekali. Yehan tidak tenang lalu ikut pulang bersama Tang Vivi. Untungnya karena bus berbelok membuat mereka berdua duduk berdekatan. Hari-hari berikutnya Yehan sering mengantar jemput Tang Vivi bekerja. Dalam suatu makan siang tidak sengaja bertemu Yiman di sini. Yiman bertanya kepada Tang Vivi apa hubungan dia dengan pria tampan itu. Tang Vivi buru-buru menjelaskan hubungan mereka berdua hanya teman. Setelah Yiman pergi Tang Vivi bertanya kepada Yehan tentang apa yang baru saja dia katakan. Tang Vivi tega mengucapkan kata-kata yang menyakitkan membuat Yehan marah lalu pergi. Kembali ke rumah dia melihat gaun spesial yang dibuat Yehan untuknya. Pikirannya dipenuhi berbagai pemikiran. Tang Vivi menyadari hari ini dia sudah terlalu kasar pada Yehan. Nenek Tang Vivi datang berkunjung melihat cucunya sedang tidak baik-baik saja lalu duduk untuk menghibur. Nenek merasa tanpa alkohol bicaranya tidak akan bagus lalu menyuruh Tang Vivi mengambil 2 kaleng bir. Di bawah dorongan nenek, Tang Vivi seperti mendapat kekuatan lalu pergi ke kantor majalah untuk mencari Yehan. Namun, saat ini dia juga sedang pergi keluar. Dia melihat Tang Vivi pergi dan salah mengira dia datang menemui Jia Chen sehingga dia semakin marah. Tang Vivi yang tidak bertemu Yehan segera berbalik mencari Jia Chen. Malam harinya Tang Vivi diundang Jia Chen untuk makan bersamanya dan Yiman. Karena takut mereka berdua saling bertukar perasaan di sini, Tang Vivi sengaja mengingatkan Yiman. Melihat itu, teman baiknya mengatakan dia dan Jia Chen tidak punya perasaan apa-apa. Mereka berdua juga belum pernah bersama dan berencana setelah hari ini tidak akan bertemu lagi. Kata-kata yang tiba-tiba itu membuat Jia Chen marah lalu pergi. Dia kemudian pergi ke tempat Yehan, baru melihat Jia Chen. Yehan sudah tahu
dia ditolak. Ternyata mendengar cerita ada Tang Vivi di sana membuat Ye Han segera pergi mencari Tang Vivi. Dia sedang mabuk dalam mimpi awal dalam gelas-gelas anggur kesedihan. Ye Han meneleponnya tanpa henti tetapi Tang Vivi tidak mengangkat. Dia berlari ke seluruh dunia mencari dia sampai di sebuah jembatan dia bertemu Tang Vivi. Dia dalam keadaan mabuk jadi dia mengucapkan kata-kata ngawur dengan sedih. Tepat setelah itu Tang Vivi pun pingsan jatuh ke pelukannya. Tengah malam dia bangun di tenda dan baru teringat momen sebelum dia pingsan hanya ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Setelah itu Tang Vivi pun kembali pulang ke rumah melihat Yiman sedang duduk di luar pintu dengan sedih. Tang Vivi pun berhenti untuk curhat lalu menyemangati temannya. Keesokan harinya Tang Vivi diam-diam datang ke kantor majalah tetapi secara tidak sengaja menabrak Ye Han di sini. Dia menggodanya apakah dia masih ingat kejadian kemarin, tetapi Tang Vivi mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Mereka berdua saling memandang dengan canggung karena setiap orang memiliki sisi gelapnya sendiri. Hari ini adalah hari peluncuran majalah edisi baru. Karena edisi ini ada satu bagian tentang karakter Tang Vivi. Dia sedang asyik membaca lalu menyadari Ye Han sedang menunggunya di lantai bawah. Tang Vivi memujinya telah menulis tentang dirinya dengan sangat baik. Sekalian dia juga membawa foto Tang Vivi yang telah dia perbesar untuk diberikan kepadanya. Tang Vivi kemudian mengundangnya masuk ke rumahnya untuk bermain. Baru saja hendak mengundangnya untuk makan malam, Yiman pulang. Tang Vivi buru-buru menyeret Ye Han ke tempat tersembunyi. Tetapi sepatu besar Ye Han tidak bisa luput dari mata Yiman. Temannya pun mengerti lalu pergi keluar tidak mengganggu mereka berdua lagi. Keesokan harinya Ye Han pergi menghadiri upacara penghargaan budaya penerbitan. Akhirnya dia tetap hanya di posisi kedua setelah musuh bebuyutannya. Karena hotel tempat acara diadakan adalah milik keluarga Jia Chen. Dia mengundang anggota tim bola basket untuk membangun semangat tim. Tang Vivi datang ke kamar Jia Chen untuk mengambil pengeras suara. Saat sedang mencibir Jia Chen, Ye Han tiba-tiba keluar. Dia bahkan mengenakan handuk mandi membuat Tang Vivi malu tidak berani melihat tetapi sebenarnya dia sudah berpakaian lengkap. Malam itu Ye Han berbohong bahwa Jia Chen dan Su Yanzi ada urusan besok agar dia memiliki kesempatan untuk menipu dia pergi bermain dengannya. Keesokan harinya dia membawa Tang Vivi ke sebuah restoran yang ingin dia coba. Ternyata itu hanya warung pinggir jalan yang menjual mie goreng telur. Tang Vivi merasa itu terlalu enak lalu menyodorkannya di depan Ye Han membuatnya mengira ini adalah tempat cinta dimulai. Sore harinya Ye Han mengajak Tang Vivi naik kapal pesiar. Hal ini membuatnya teringat masa lalu ketika dia berusia 5 tahun. Orang tua Tang Vivi telah meninggal dalam kecelakaan mobil. Jadi, kenangan indah yang langka bersama orang tuanya di perahu menjadi kenangan berharga baginya. Dia sangat berterima kasih karena hari ini Ye Han telah menemaninya. Saat hendak berdiri untuk mengambil foto dia hampir jatuh untungnya Ye Han menahannya tepat waktu. Malam itu mereka berdua berdiri di jembatan memimpikan kehidupan masa depan ketika Ye Han pergi. Dia akan pulang ke kampung halaman duduk bersama istrinya melihat cucu-cucunya bermain dan menghabiskan masa muda. Ye Han berbalik menggoda Tang Vivi mengatakan seandainya cucunya juga cucunya membuat Tang Vivi tersipu. Dia belum pernah mendengar pernyataan cinta yang begitu cerdik. Pemandangan menjadi semakin indah ketika kembang api diluncurkan. Malam keesokan harinya mereka berdua kembali keluar bersama untuk merayakan tahun baru. Tang Vivi mengambil 2 kartu permohonan. Dia meminjam bahu pria itu untuk menulis permohonan lalu menggantungnya di pohon dewa membuat Ye Han tidak bisa mengalihkan pandangan. Dia kemudian juga menulis permohonan sekalian meminjam bahu Tang Vivi untuk dijadikan sandaran. Sekilas pandang dari Tang Vivi telah membuat Ye Han tidak bisa menahan diri lagi. Dia tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya meletakkan ciuman di bibirnya. Mereka berdua kembali ke hotel dan merasa sangat senang. Selama bertahun-tahun hidup baru sekarang mendapatkan perasaan yang sangat bergairah ini. Keesokan harinya kelompok orang itu pergi berlibur. Maksudmu Ben Gece La Tiu Tiu Fei En Hon Hong Kuan Nen Hong Dami Din Vidip Ham En Ce Ce Hangi Chen Haan Mini Dang Choko En Hai Ge Tiu Tiu Li Hong Mun Giatan Kontin Tai THTD Antoan Cho Tiu Tiu Lam Dip Ham Gan LC Sau Kai En Inci Mini Tin Hit RTC Ko Yu Dip Ham Nin Tusat En Hafe En Hai Ge An Li RT Chao Dis Hiu Hich Cha Mini Dip Ham Chen Ge Kuit En Ha Chi TH En Gen HD Kin An Heste Yila Hate Ye Kai Chi En Ge Luk Ang Hai Ge Tu Digiatan Linga SPMT Tiu Tiu THYV Di Cahaya Sangkuan TM An Lam Dip Ham RT Nga MT Dip Ham Kyo Tiu Tiu Ra MT CHH Maksudmu Ben Gece La An TC Gin Kai Ko Cha Chong Hai Mi Kuan Ha Cha Hai Ngi Fi Mingi Tiu Tiu Cha NG Hati Chuin Enam Ko Fen Kontik Giatan Yulam Dip Ham TC Gin Enam NGH An Latro Achako Sau Kai Ter VHSN Hai Ngi CGSPX Peceri Ngin Fao Chon CH Min Gi Dip Ham Bo Ce Tranen GP Hin En Ha Cha Tiu 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 Luk Chen Ge Hong Kem Chen Ha Kai Trong Ko CH Ha Fe Dip Ham Kai Ko Tin Hem Cara Yeli Fotin Ngin Te Hai Si CH Ko Chem No Len Sau Theo Im Ten Chung Itimi Pat Hin No MC Tran Fali Cha Dip Ham Fea An CG Ter Fe Te Hai Ge Hi
Maksudmu ben gece laen tikai kuai ter fe dip ham nin te haye tegi cheng win cha an lien ha ti tiu ko ben nai chen ge angerten ha an di ko tinggo cha ira em mi te haye la dip ham ko en ge ha an fe te haye ge hirin haye ge an hong lam te ha em a lisin liko dip ham saura ge che chai ni em a tiu trio cheng win che terem te haye gi tren labangi kontrait di dip ham ni nong gi incho tiu ko che tin hen ha che haye ge elege nui min hong bit gi em a ka dip ham konoi hom sau tiu pci en game nui theo sau la dip ham an mun giu ko mt fai chuin en hang ge tiu li hong chen enam ko es nui chuin hiu stand sing tin chem maksud mu ben ge chela an chen ge chu fi ko nai en ge hamin chen ge nguai 30 ri chen fin han thoi ben nai kun en tong bau cho ye fan bi che hai ge trin gi tri ma ye fan en ha tam gia be la ngo chong te thai phao phot che ha che ko cho eren ge chuin nai lien kwan en cha gia tan en ge luk nai an gi tin en han chao hi trong chen te che gin ye fan che han gia tan fe ba an hen ge lam fin min na sau kai bit che ulm cha ye fan dia tanel ptc gi incho min hi fe fik tai che hai ge trin gi tri cha ye fan ba nui hong ko chuin nen che ge che hiuen hai dia hai ni en hai ge fan en ge hai ni hong nen ge pen hau na maksud mu ben ge che la mt hak hai en gen fen hai ge phat hin em fe ang den dp che ka fe mt sau kai hi mi bit bamun ban ha fe che te ni men ha fe kon gei ka te kai kon gei ba mti 4 nm ha en gen hong te ha kwen ko ye te han en nai fen hong te ha ko tin che mi em fe huyen an hai nin fe fia ter che fi ko chu ka sen ge mi chorieng min tu ha en gen tim dip ham te ams sau kai hai nitro chuin ha en gen che ge chem te hai ben den halen hiu en hai ge ha en gen che ge chem te haye birit trong chuin tin chem chamin giatan ben nai chege tim tiu umru gisu nui fiko aren gaming munte be ye fen kai an sai an de fau faiko maksud mu ben ge chela dip ham en giatan fe fa luk chahan ge kin chen hanai sau kaya giatan len se dip ham fe tiu chung hau fe tren en ge dip ham hisem tiu ko dik giatan hai hong ko te chi enam bit ha an hier te giao dip ham che nuin hamin ngiu ko yuen han ge tiu ha fi an ngai mai sterli ben nai giatan chen ge ten haru an hen ge te sain game ye fen sauri trong bun ba ngai hong sau gialam sut hin ter che mt tiu lam ko ha btng bit che tiu cha ka hon gialam lin mai mi an try min coba che ha hai ni tin ti fin hong giatan ben nai eli che fen chuen tiu maksud mu ben ge che adalah thc la cho ye fen en hain ge an lin hain che tin bun ka ye fen hong ha tiu chuen thb ka ip tora chuk gpg btng cho giatan ili an fimi ko yenti trung hp liko sut hin cha dip ham ye sau ba dip hama tiu ter fe kai sung se an chahan li hi chau ter li hong kwa ko ha fi an tiu angerte binen cha te hat dit lp mi kwan ha ung fi dip ham luk nai ko phong te ha rabete kai chau ter li nau cho an nm mi sp tiu en game phao hau imt min che ha ngc nm mi chu mini dip ham sut hin phao giai phut chui chung maksud mu ben ge chela hai ni lau ngai hong ge pelin chaon hau ngingung dip ham nui an herten ha ko ka te ngai tiu trong long che ge mong an kwai ter lin hain ge ko hong te ha nui ra dip ham nui te nai teri an herte mong en hain che sn ge ha cha tiu ko chen gen ge ye fe bt umi kwan ha ter li fi an giatan fe ye fen ang trong em ten ha hang chau che pe michelin ye fen che ha nui ren ge hai ni hong pe hau happy fe nui ren ge ko hong kwen chen tan cha an fe li giatan trong hau ka ha fe giatan ang ci game mt min trong gok kwan internet hai an embit che giatan bb lnth hai lin en treo che maksud mu ben ge chela ha nu giatan che gen ge theo ye fen enam tin che ko ye fen kontin chem rten hiu fi an hate ni kwan net bn ngili rasan bom rtams en hai ge luk ho ka hain hai ko chuin gi che ben new gop mt chung hau sanes hom sau tiu farahin ha rten gi chen hien kai dip hamsut hin ter che kan ha ko fau sang sm fe nu yen ge an btu thc hin ka hostin hiu bmt kon tiu di hong noi nen li yalaman te ham ha en gen m fe ka an hra cha choko gialamen ge ha ren ge la em cha ha en gen fe ngai lptc gi tiu ben den min mt ka cherte fui fe maksud mu ben ge chela cho hi mt luk ha en gen ter fen ha btgp hai ni ang nui chuin fe te che gin luk ngai gialam mien hain ra ye chin la cha ngi fe khut cha ha en gen tiu nin te ha ye dip ham om den mt ni pe ha sin pe fan en ge ko mun yen yo kin dam felen lutit heo ha ko ge nai chin la eli chen ge ten hain ge nmu cha dip ham fe la mt ni ben cha chemen ge te cha ben an em dip ham phat hin ra tiu fe tiu hiu lm mi kwan ha gia hai ni dip ham ter che tip triu che ha che ko fe tiu su ha sau kai gi tik rorang elitin che ge pe ya fan trong pom tem fe hai nitro chuin fui fe
Maksudmu ben gece la elit hat hin raya fan kuen san moi tren ben rafea no cho giatan. Gia laman kuan cape hai fea fan nan fe fik tisau kecin hong nui rorang ni SNG fi ha engian la fe an. Sau ba NG hai chung ha engian ni sem ha. Ha engian NG ye, gia lam to che hi cho tiu fea giatan fea ha ge pen hau tiem ten ha hang. Yu nai hin tiu su ha sau kai mi chuin katetuk giatan GP dip ham fea hi tiu ko dik min hong. Giatan hiem tuk nui ruestin, ter fen ha te haim fen gia lam fe en hai ge BCNH Chako. Tiu fen hong bit RNG tin hiuen pe hai ge Chako dang cho giatan BVCHTRN. Maksudmu ben ge celako ang sachen te cik tui te ha tau fe angen hai tiu didip ham cehayen ko li cha fe nui RNG an hong mun ko isem. Tiu en hate kuit muni dip ham nin bong RNG cha tiu fi chem gia PHCTP fea bunba. Sau kai gian cin te hai ge trong chuk hi. Tiu om ele giatan hem te kach hai ge pe han. An chem te hai su ha fea hong contingent en ha ter chena. Dip ham en ge te sa en halung nin tiu fea giatan fui fe ben hau nau long sau TRN bu mini chung hau en. Dip ham phong chu che mini triu che ha che kuan ha gia tiu fea giatan nen LC tiu i chi. Maksudmu ben ge che langai hom sau dip ham ge pe ye fen hisem tin hin cha tiu ye fen nui ko ben min fen en an hong chen fi kualo. Tiu ter fen hat di GP giatan. An ko fai limun nui fiko, i fei giatan tiu langi ben kuan TRNG NHT. NHI GT hatin chem cha an dang choko gin che hala ben bitete. Giatan mong tiu ko te ha yex finau en hater cekia. Nhai NG chuin nai phong fila du giatan nen tiu chenge phong chen an sin liko. NG luk hai ni ang nui chuin di dip ham feo ye fen kwai fe. Te hai dip ham tiu ngingung kwai ter faun ha kon an hen gengwai tran chai fe chuin tin hiu fi giatan. Maksudmu ben ge cela dip ham nui ngi tiu trik la giatan hen hai ge an hli dik ye fen. Dip ham kon bonu chu hong cho che tiu hai ha pup di hai an hlamiu. Sang hom sau dip ham teo sak fia sau cha tiu mi bece chen hai NG ten ha gi cha ko che an ye. NMC dip ham hong en fen pong tepe chilam hincho gia LGRT esterut. Ter che hom gia lam titim tiu sin li. Tiu be gimi bichuin giatan bit ko te haem yu kolien kuan en gia lam. Ko ter li bece an trong enam cho gia lam. Du sau chen GTH nairinen gia lam bo tiu che yen TMM ahain hofi an traimin. Maksudmu ben ge celange fe tiu i gia lam kahapesan TRNG. Sau kai ko tan lam te haye dip ham ye che hai ko. Kai hai ni ter fe ko lipat hin giatan chen ye. Tie dip ham chen ge nui rorang chuin tin chem gia an fe tiu. Giatan hate kai sin li tiu tiriri. Tiu kuai sang chem en dip ham enam ngai hom nai fe chen ge bit ni tren se buit hisang yu ko chin laan. Ngai TTSP tiu te be chong fik lam hun luin fien bonger kuai fe kuen ha chumba. Ko fe ge te hai tiu han cheten lin SPXP chokoi hain ho. Maksudmu ben ge che la giatan fe dip ham bit chuin tiu en ge ha fik lin gi in choko en hain ge ude ben kia lila baca tiu. Hai ni si acehan hacha basaunan chong titim tiu kai en ni hata haye ngien ontrong som ang tanten hakoye. Te haye no gua, giatan fea dip ham bete tai hapeta LT an changkia hin an TAS hai bece haye. Tiu hong hiu sao lingi libit hacha min dien geluk baca koran RNG min lam fik nai. Tin en ye ba mi hai an tan nien lidung ba. Ko yu cha ko minen yu chu hai an fi bete gafe. Maksudmu ben ge cela hai ong nai te tan pe hai sung cha kapetik hin hai ge fen fi gen ge go betega. Ko yu hai ni fen hong te ha nau bete che ha, kai tiu ratai che ha chen NGMT giai ko tung che han kon galam hai an tan nien MT HTT hadin. MT hak gialam hong lien LC che fi hai gen hen hai gelien hai che kuk gi te an trai bau fi ko tinai min es hong fe, ba chem sau chen ge ti. Ba cha tiu hi te han ge sam ai langi tik choba. Dip ham tat han te hai ge te han nui an dik tiu en ni je Cenge BHT rangu ai. Maksudmu ben ge cela ungenti dip ham cenge sai. Ansin fepi rangu ai terce kon baca tiu di lam giru. Tiu rangu ai GP dip ham fat hin an hong hasai. Trong na baca tiu rangi fi giatan fe noi min nge CHT kau choin gia tiu fe an. Bit giatan dik ki fen balin huyen enha. Ifi banula kontraiti cenge as dik ki fen bikosin pe kon langi muniting. Bie fen cenge tin laim te na chau geba te NHB ye fen lihon. Sau LNM ko kuai bet laim te twin fien nen hongkot di gian cehaim SOC ye fen. Nui song baden giatan fao chen phong che cha ye fen hien ha. Maksudmu ben ge cela trong ye tuan bela che, mong mun lam hat dit kat di trang cha ye fen. Banui giatan hai kon bitem MT chut,
an hen ge fe chen ge tu hiu choko ye. Hom sau hai an tan nien ter fe te hen ge hi, dip ham hong te hai de dengan ha fe lin bo gia tan hai fe ter che. An kwai lin ha ba tiu tiu en ge lu kofi kunau chun be tenga. Dip ham han chen che hai en tiu tiu lam ko be te en ge enam en ge la an feri. Bangui te hai fe lin bo tiu tiu hai ni phong tai elen fi dip ham. En hai ge tiu tiu fe en te chi fe bo fi an hai den ge li ye tue. Maksudmu ben ge che la dip ham chem te hai tuit dan lin kwai elen geri kon tiu tiu trong long chen ge rt hu. Chuin chen ha gia lam ang jik hai gen trong kwan cha pe hai. Te hai an dan mt fi lutes hoang trong long ko rtt che gin. Kai lutes hoang ri gia lam lin en hi hai gen sem an ko yu ko lutes kia cha. Hai gen nui an fea ko ye che hai tham gia tin win lam gia lam fui han. Ko enam te em asin kun elie fen gen ge hai chungen hai ge an ten hate kuit hong cho. Nui gia lam hai lam song chong fikri mun yuti. Ben nai dip ham fea tiu tiu 14 ge pen hau. Hai ni hong em te li cha o te kuan hau chayen ha cha ten ge kuen bit. Maksudmu ben ge che la cho choi ni chung hai gen gia lam hong ye gierte mong sm hoan tan chong fi hom sau ko en pe tai liu ye len cho kun elie fen ge fe mong mun en ge ha fap en hai ge an te fen lam koko expecteren te hai fe ra gi fai nui tai liu gia lam chun be rtt te rien ge ye cho ko en ge ha fap gia lam sau en ge kaya lam tin win fien trong ni cha ha en gen em huya ko en ge ter che ka phong ha en gen mang en cho an hen hai ge li be te en ge te hai an fe lutes hoang ang den em te hong en gia lam lin cho ming fao chau chuin cha hai ni kia en ham lis chu ye te an fe min ko sau phao phong cha an chi. Maksudmu ben ge che la tran chen ter an hlam fik gia lam lin muan ni tran ging hong phat rating en ge. 14 ko het hi em te kai lam cho hai en gen loel ge phat tra gen gi choko. Kai an hoan tan song chong fik mi phat hin gia lam en ge an lin eliao cha min kwak len ni ko ye. Tiba tik ngai hom sau minggu umru. Duyen hate ko gia lam la an hong cho ko Lutes hoang lin mun fi gia lam em te lien hai ge linoi ko en che hau akula che. Hong puai te ha cha min gia lam lin te ngwin lon bia ter che em te lutes hoang. Sau kai batik tan ha en gen chong gia lam ter fe. Maksudmu ben ge che la gia lam bung luon lmbm rng ko rtetrik an fea mong mun ha en gen chen ge ko te ha cho ko che hi. Chuin chen ha hom nai la ngai utin ye fen ter lisan din sau kai be che han te ha ge. Gia tan dip ham fea tiu tiu en sem ko biu din tren san chach war. Tuin hien sau kai trin din mtb su tepe du ye fen ko tin steren ge hong tin ha ge du tepe luin chen ge kau fin che han te han ge chen ko tai phat phao luk ti be te ha hai gia tan lin en han ra hong en kai ye fen che gen gi sung san din ko nga sung me emen ko gia tan che ko an ten tin ha ko fen ha sau che ham socht cho ye fen ri miri maksudmu ben ge che la ngai hong sau tiu tiu yi chung ye fen ti ben ha fin hang du ter che chen cha ye fen te ge putut nen rtn hai chem nai du te pe luin fi che ge kau nen fete te han ge che mtln na tai phat hin cho tin steren ge chang ter nen hiem teren ge han baks chen ha bao ko hong chei giai chau got nine geng ha fi fik ye fen sx chetrin din tren san cha che kuk han phao em te tien ben an em siun han eren hau te hapelan ha mi cha han ge ayen ge gia tan hel gi tiu tiu tie lam cho dip ham ha btn ge gp li tiu tiu hin cho dip ham ningung hong nui len li sau an hel ye cherang wai ko mi li fi mini. Maksudmu ben ge che la yunai chen ge hin tiu tiu ningung ri em a fi with hiu an tiu tiu sin li dip ham enam s du deka min hin an fi chu ten te han ge dip ham che ge sin li ko enam hin ko fi ko x en han ge an chobit hin ti an muai 30 nen hong konterna fe nen han ge gi an dang chokolate te chen han ge nlc kamin Fari anterten haen rami snlc kamin hin tiu tiu finaunen an kuiten ha buong tai. Noiri an ri li tiu tiu tehan emtemin. Giatan sau gi inti tiu tiu aniko. Sau an chen gi entim dip hamsin li an enam gi tiu tiu. Maksudmu ben ge cela chung di im haen gen en ha cha giatan di gialam che hai an telau. Enam tik haen gen nen gialam chun be sn ban en cho hai ni ha. En haen ge trong luk chamen en hin ko sweet be ben ge me emen ko haen gen chen hin ko fui sn ge. Haen gen cho bit di gian ye an heslam hate fik ha. Trong chuk hape sut hin feyen fian han hang che hamun giao che hape en ha em ater che en halat che giao fe en ge ye fen. Yu nai hin em te s nien ge ha rn ge giao detro. En haen gen nu che ha komin giao dia imprang phc feo che u fitai enam kwa gp gapas hin mini fiten gecha maksudmu ben gechela ben na ye fen phao phong di te haye tiu te hache che em enam dip hang te haye fe ye fen lin huyen tiu hai endui chuin rorang fi an enam chuin tai te gete nai hin giatan chem te haye btlc an mun ye fen len haye ge koli be en gen hip btn te ter che em te an en ge luk nai di ye fen chen ge gi incho dip ham nuer en ge tiu ang be mun an sai min hen che ham
SOC Koko. Ngai LPTC Anhen Hasem Tin Hin Cha Tiu Tiu Zithaye Ko Angen G. Tiu Tiu Kai Tehaye Ansut Hin Ter CMT Min Difen Ten GRNG Min Angem. Maksudmu BNGC Laten GRNG Tiu Tiu Ang B, Mnen An Hiko Sem Tukut Zimi Bit Hai Ni B Ye Fen La GT. Dip Ham Tehaye Ko Hong Ko Gien Gelo Mun Ri In Hain G B Ko NGN Li. En Hain G An Fen Kuit Ri Ko MT Min Tehan. Ti Tiu Tiu Bun Ba MI Ungru Gisu. En Kai Sayak Sen Konin M Ala Chang Chen G Hao Atan Dip Ham. Sau Tiu Tiu Ni Di Chong Te Cha Dip Ham Di An Chen G B Cera. Trong Luk Sayak Sen Ko Mun Hai Ni Hong Kon Din Denggi En Hao En Hain G Kon Tim Koli Hong L. BTNG Tiu Tiu Hon Ele Dip Ham Hin An Hen Gengi. En Kai Koen Hari Di An Hon Ele Ko MT Chat Mui. Maksudmu BNGC La Tiu Tiu Cobit Gie Kot Dik An Ringa Fau Long Cha Dip Ham. Sau Dip Ham Fi Chong Ko Fen Ha. Maksudmu BNGC La Koli Chahan Gen Hagi. En Hain Deri Hin Hin Ha Ko Hon Dip Ham Sau Teha Tin Chem Fi An Hin Ko Chem Teha Yesuha. Cuin Chen Ha Giatan Hena Im CHP En Ha Di Giao Giao Ce Ye Lam Kuen Fi An. En Hain Ge Teha An Kuan TM En Ye Fen Nen Trong Luk CHP Hin Ko Te Ce Tin Lam Ye Fen B Teha Ge. Sau Giao Giao Gi Fe Nga Giatan Kuan TM Min Hen Hain Ge Li B An Hem Ge Fau MT. En Hara An Langit Trong Club Ngai Hom Giao Giao Fi Fang Sin Lin Hain Ge To An Lali Cham Bing Ye Fen. Giatan Fi Fang With Heo Sin Li Fen En Hain Ge Ko Cobit Sut Hin Cha An Hin Ko Ter Len Chang Hoex. Saat ini Yehan merasa bahagia mengingat Xiao Xiao mengatakan ia menyukainya. Ia santai menyesap kopi sambil memandang Xiao Xiao yang bingung karena menciumnya semalam. Ketika Yehan memanggil, Xiao Xiao dengan malu pergi tetapi memutuskan untuk kembali. Xiao Xiao meminta maaf padanya atas tindakan dan kata-katanya semalam. Yehan tidak menyangka setelah mencapai tujuannya, keesokan harinya ia akan menyangkal. Tetapi Yehan pura-pura tidak mendengar pernyataan cinta semalam karena tidak tahu apa yang ada di hati Xiao Xiao. Karena sudah ditolak 2 kali, Yehan ingin Xiao Xiao membuktikan bahwa kata-katanya tulus. Ia ingin Xiao Xiao mengatakannya saat ia masih sadar. Pulang ke rumah Xiao Xiao melihat Yuan sedang kesal karena masalah pemotretan. Xiao Xiao berpikir hal-hal yang dilakukan Jia Sheng untuk Yuan hanyalah demi kebaikannya. Bicara tentang cinta membuat kedua gadis itu bingung bagaimana menghadapi pria mereka. Pergantian adegan ketika bertemu dengan rekan kerja, atasan selalu memperhatikan Xiao Yo lalu sengaja mengajaknya makan. Saat makan ia juga sangat memperhatikan Xiao Yo sehingga Lin Dai menyadari pria itu mengganggunya. Xiao Yo mengatakan pria itu ingin ia berada di sisinya tetapi ia menolaknya sehingga kontrak tidak ditandatangani. Xiao Yo memberitahu bos Wang tentang dirinya yang diganggu tetapi dia mengabaikannya karena ingin ia menarik pelanggan. Keesokan harinya Yehan bekerja tetapi terus teringat momen ia mencium Xiao Xiao. Sementara itu, Xiao Xiao melihat orang lain menyatakan cinta lalu membayangkan adegan ia menyatakan cinta pada Yehan. Tetapi dengan ucapan sesederhana itu, ia berpikir itu tidak akan cukup tulus baginya. Melihat salju turun, Xiao Xiao langsung memikirkan adegan menyatakan cinta padanya di ruangan yang penuh lilin dan bunga. Tetapi kata-kata belum selesai, ruangan sudah terbakar sehingga ia memadamkan ide ini. Setelah lama menunggu Yehan tidak melihat Xiao Xiao datang, ia terkejut melihat ia bersembunyi di luar menunggunya selesai kerja. Melihat itu Yehan pura-pura pergi agar ia mengikutinya dari belakang. Dari Yehan yang mengejar, kini Xiao Xiao yang mengejar balik. Tiba-tiba ia muncul di belakang Xiao Xiao membuatnya terkejut. Yehan bertanya pada Xiao Xiao apakah ia sudah menyiapkan ketulusannya tetapi Xiao Xiao hanya ingin melihatnya sebentar lalu pergi. Namun perkataan Yehan membuat Xiao Xiao malu lalu pergi. Di perkembangan lain, Xiao Yo dan Lin Jia memberitahu Suyan bahwa Xiao Yo diganggu oleh pelanggan. Namun karena tidak ada cukup bukti, mereka tidak bisa menuntutnya. Lin Jia menyarankan Xiao Yo untuk melepaskan kontrak ini tetapi jika tidak ditandatangani, ia akan dipecat. Mendengar itu Suyan menyuruhnya, ketika bertemu pria itu, untuk pergi bersama rekan kerja lalu berusaha menyimpan bukti. Segera setelah itu Xiao Yo memberitahu Lin Jia bahwa bosnya ingin mengajaknya ke hotel bersama pria itu untuk mengambil dokumen. Mendengar itu Lin Jia menggantikan Xiao Yo pergi mengambil dan Xiao Yo juga menelepon memberitahu Suyan tentang hal ini. Tetapi sebelum berbicara dengan pria itu, Lin Jia sudah menyalakan telepon untuk merekam. Melihat yang datang Lin Jia bukan Xiao Yo, pria itu tetap mengajaknya ke kamarnya untuk mengambil dokumen. Tetapi Lin Jia ingin mentraktirnya minum untuk mengulur waktu agar Suyan datang. Tanpa bertele-tele, pria itu ingin Lin Jia menemaninya ke kamar untuk bersenang-senang. Dengan begitu besok ia akan menandatangani kontrak dengan perusahaannya. Tetapi Lin Jia menolak hal ini lalu pergi sehingga pria itu buru-buru mengejarnya ke lift. Sesampainya di lantainya, pria itu langsung berniat buruk pada Lin Jia tetapi ketika lift turun ke lantai 1, ia dipukul oleh Suyan tanpa meleset. Melihat Lin Jia ketakutan, Suyan buru-buru memeluknya.
Meskipun kali ini berhasil mendapatkan bukti bahwa pria itu berniat melakukan pelecehan seksual, tindakan Lin Jia ini membuat Suyan sangat khawatir. Keesokan harinya mantan rekan kerja perusahaan mendatangi Ye Han memohon agar ia memberinya kesempatan untuk kembali. Saat ini Xiao Yo dimarahi karena bosnya menghubunginya kemarin sehingga hari ini ia tidak datang menandatangani kontrak. Tetapi Lin Jia datang dan mengatakan pria itu sudah ditangkap di kantor polisi karena melakukan tindakan cabul padanya. Setelah itu orang dari perusahaan juga sudah menggantikan pria itu datang untuk menandatangani kontrak. Di perkembangan lain, orang dari perusahaan saingan mendatangi Ye Han mengeluhkan ia telah merebut wakil pemimpin redaksi mereka. Namun Ye Han mengatakan ia tidak melakukan hal ini dan pria itu ingin kembali ke perusahaannya. Menghadapi kritikan Ye Han membuat pria itu marah lalu menendang kaleng ke arahnya, tetapi Xiao Xiao menahannya untuknya. Xiao Xiao bertanya apakah dengan begitu ia melihat ketulusannya yang membuatnya kaget. Xiao Xiao mengatakan hari ini ia datang untuk membawakan ketulusannya padanya. Meskipun Xiao Xiao buruk dalam sastra, tetapi ia menulis surat cinta untuk Ye Han. Ketika ia pergi, Ye Han membuka surat itu untuk melihatnya. Tetapi kata-kata yang ingin Xiao Xiao kirim padanya ia potong dari halaman buku lalu merekatkannya bersama. Ia berharap ketulusan ini bisa membantunya berada di sisi Ye Han. Di luar, Yi Wen membawakan kopi cinta untuk Jia Cheng, tetapi melihat ia mesra bersama gadis lain. Tetapi orang itu adalah adik Jia Cheng yang datang menjemputnya. Karena sebentar lagi ia akan minum dan tidak bisa mengemudi, ia ingin menumpang pada adiknya. Setelah itu keempat pemuda itu pergi ke tempat pembuatan anggur Bos Sheng untuk merayakan. Mereka tidak menyangka Bos Sheng setelah setiap perceraian malah semakin kaya seperti tertiup angin. Tetapi ketika mereka baru saja mengangkat gelas untuk bersulang, istri Lu Zeng juga datang. Menghadapi wanita itu Lu Zeng tidak berani berjabat tangan, tetapi setelah itu pura-pura merengek mengikutinya keluar. Malam itu Yi Wen pergi kencan buta dengan pria lain yang diperkenalkan temannya. Mereka berdua cukup cocok mengobrol sehingga pria itu ingin mengajaknya bermain golf bersama besok. Pada saat yang sama Lu Zeng menjelaskan kepada istrinya bahwa ia tidak terbiasa berbicara dengan teman-teman yang ia perkenalkan. Makanya ia pergi bersama kelompok Ye Han, tetapi tidak menyangka bertemu dengannya di pesta itu. Ia meminta maaf karena telah membohonginya dan berjanji mulai sekarang ia akan mengurangi bermain dan lebih memperhatikan istrinya. Sementara itu Xiao Xiao menunggu sepanjang hari tetapi tidak melihat Ye Han membalas pesannya. Xiao Xiao berinisiatif meneleponnya, ingin ia memberikan jawaban atas ketulusannya. Tetapi sebelum sempat menjawab, ia harus pergi rapat. Pergantian adegan Yi Wen bersama Shu yang pergi bertemu temannya, tetapi ia tidak menyangka itu adalah Jia Cheng. Melihat itu, kelompok mereka hanya bisa berpura-pura tidak saling kenal. Di depan semua orang, Jia Cheng memberitahu semua orang bahwa ia sudah punya seseorang di hati, tetapi gadis itu menolaknya. Mendengar hal ini, Yi Wen buru-buru keluar. Jia Cheng merasa cemburu harus menyaksikan gadis yang selalu ia kejar berkencan dengan orang lain. Yi Wen melihat ia sudah punya kehidupan baru sehingga tidak ingin ia ikut campur dalam kehidupan pribadinya. Karena Jia Cheng tidak tahu Yi Wen salah paham padanya, masalah di hati mereka belum terselesaikan. Yi Wen pergi dengan sedih sambil mengingat kembali gambaran antara dia dan Jia Cheng. Dia bergegas ingin kembali bertemu dengannya, tetapi malah bertemu Shu Yang. Shu yang ingin tahu bagaimana hubungan antara mereka berdua. Tetapi ketika mendengar Yi Wen ingin kembali untuk mencari Jia Cheng karena tidak ingin kehilangannya, Shu yang berinisiatif pergi. Segera setelah itu Jia Cheng muncul di belakang Yi Wen. Ketika semuanya sudah terselesaikan, mereka berdua saling berpelukan. Pergantian adegan Su yang pergi makan bersama rekan kerja lalu tiba-tiba bertemu Dong Hao lagi. Karena tidak tahu istrinya sudah meninggal, Dong Hao menanyakan kabarnya. Hal ini membuat Su Yan pergi dengan banyak beban di hati. Jia Lin karena lama tidak melihatnya kembali menjadi khawatir lalu menelepon dan mencarinya. Ketika Jia Lin mencarinya, ia melihat ia sudah terkulai di samping ranjang. Su Yan mengira Jia Lin adalah Xiao Jie lalu buru-buru memeluknya bersamaan dengan kata maaf. Karena ia belum bisa melupakan Xiao Jie, Jia Lin tidak tahu apakah ia harus terus mengejarnya atau tidak. Karena masalah Su Yan, keesokan harinya Lin Dai pergi bekerja dimarahi bos karena membocorkan dokumen. Pada saat yang sama Yi Wen dan Jia Sheng datang memberitahu Xiao Xiao bahwa mereka berdua sudah berkencan. Sekalian Xiao Xiao bertanya pada Jia Cheng tentang Ye Han, ia tahu ia akan pergi dinas 3 hari sehingga ia buru-buru mencarinya. Tepat saat ini Ye Han juga bersiap ke bandara sehingga ia menelepon Xiao Xiao. Tetapi karena keduanya menelepon bersamaan, mereka tidak bisa saling menghubungi. Namun untungnya mereka berdua berhasil menemukan satu sama lain. Xiao Xiao mengatakan setiap detik ia menunggu pesannya, tetapi ia tidak melihat ia membalas. Mengira ia tidak punya perasaan padanya, Xiao Xiao hendak pergi lalu Ye Han memeluknya. Saat ini Ye Han sudah menerima ketulusan Xiao Xiao lalu memeluknya.
Malam itu Suyan mendatangi Jialin bertanya apakah orang di sampingnya semalam adalah dia. Tetapi Jialin berbohong bahwa itu sangat mungkin adalah kakaknya. Keesokan paginya Xiao Xiao sangat gembira karena sudah punya pacar. Ia tiba-tiba menerima telepon Suyan karena membantu seorang anak laki-laki yang diintimidasi, tetapi pemuda lain yang datang belakangan mengira ia perampok lalu terjadi perkelahian sehingga ia dibawa ke kantor polisi. Setelah mengeluarkan kedua pemuda itu, Xiao Xiao meminta cara menghubungi pemuda itu agar ketika perampok tertangkap, ia akan menghubunginya. Saat Yehan pergi dinas, ia melihat boneka beruang yang cukup mirip dengan Xiao Xiao lalu memutuskan membelinya untuk diberikan padanya. Di perkembangan lain, Jialin datang mencari Suyan di perusahaan tetapi malah bertemu kakaknya. Dalam perjalanan pulang, Jia Cheng melarang keras ia mengejar Suyan. Karena Suyan hanya menganggap Jialin sebagai adik, jika ia melihat mereka punya perasaan maka ia akan menghalangi sampai akhir. Malam itu Yuan sedih karena ia menganggur sebab perusahaan tidak lagi memanfaatkannya. Segera setelah Jia Cheng datang, Yuan memeluknya. Yuan dengan sedih curhat pada Jia Cheng bahwa sejak kecil ia harus selalu kuat karena ia tidak punya sandaran. Karena cedera, posisinya di perusahaan digantikan orang lain. Ia selalu berusaha untuk bisa bangkit lagi tetapi karena cedera sebelumnya, sehingga ia tidak bisa melakukan hal ini. Memahami apa yang harus Yuan tanggung, Jia Cheng mengatakan ia tidak perlu memaksakan diri karena ia adalah sandarannya. Keesokan harinya Yuan datang ke perusahaan mengatakan ia tidak ingin menjadi model lagi dan mengakhiri kontrak dengan perusahaan. Pergantian adegan, Yehan tiba-tiba kembali mencari Xiao Xiao karena merindukannya. Ia ingin mereka berdua mengadakan pesta untuk mengumumkan hubungan cinta mereka. Tepat saat ini Suyan datang membuat Xiao Xiao malu lalu melepaskan tangannya tidak berani mengumumkan hubungan cinta mereka. Keesokan paginya Yehan menelepon Xiao Xiao bertanya mengapa ia tidak mengumumkan hubungan mereka pada Suyan kemarin. Namun karena baru berkencan membuatnya sedikit malu sehingga mereka berdua hanya bisa berkencan diam-diam. Pergantian adegan, Lu Sheng membantu Yehan memesan hotel tetapi teleponnya tertinggal di rumah sehingga Sheng Yun melihat pesan ini. Malam itu ia kembali dimarahi istrinya karena mengira ia pergi ke hotel dengan wanita lain. Setelah itu ia mendatangi Yehan ingin menumpang tidur karena ia diusir istrinya dari rumah. Malam itu Suyan melihat Jialin diganggu oleh sekelompok teman prianya lalu langsung datang membantu. Melihat itu Jialin langsung pura-pura mabuk agar ia mengantarnya pulang. Ketika ia hendak pergi, Jialin mengatakan ia hanya pura-pura mabuk karena ingin diperhatikan olehnya. Perasaan yang Jialin miliki untuk Suyan serius tetapi ia tidak bisa membalasnya. Tetapi ketika ia keluar, ia bertemu Jia Cheng. Jialin buru-buru menjelaskan tetapi malah dimarahi oleh kakaknya yang tidak ingin ia terus mengganggu Suyan. Keesokan paginya Jialin mengetahui Suyan tidur di luar sehingga ia memutuskan akan pulang ke rumah orang tua agar ia bisa tinggal di sana. Mengetahui ia melakukan ini demi dirinya, Suyan berharap ia tidak menyukainya lagi. Ucapan ini bagaikan belati yang menusuk dalam ke hati Jialin membuat sakit. Menjelang malam Yehan karena tidak sabar ingin bertemu Xiao Xiao membuat Jia Cheng mengira mereka berdua masih belum berbaikan. Karena kesal, Jialin pergi ke bar untuk berpesta. Tepat saat ini Yuan juga datang melihat temannya ingin berkenalan dengan Jialin. Karena tidak saling kenal dan merasa mengganggu, Yuan dan Jialin saling beradu mulut. Sementara itu Xiao Xiao datang mengunjungi Yehan sehingga ia buru-buru menariknya masuk tetapi yang mengejutkan ia melihatnya bekerja. Karena di bajunya masih ada label, Yehan ingin membantunya tetapi Xiao Xiao mengira ia ingin menciumnya. Saat ia pergi mandi, alarm kebakaran tiba-tiba berbunyi membuatnya buru-buru melilitkan handuk lalu membawanya pergi. Tetapi manajer mengatakan itu hanya karena ada orang salah menekan dan tidak terjadi insiden apa-apa. Tepat saat ini teman-teman Yehan juga kembali menyaksikan adegan mereka berdua berpakaian seksi lalu sangat terkejut. Menghadapi 8 mata membuat keduanya tidak bisa menyangkal, hanya bisa mengumumkan bahwa mereka berdua sudah berkencan. Teman-teman merasa hubungan kencan mereka sangat biasa tetapi tidak mengerti mengapa mereka berdua menyembunyikan. Pergantian adegan, Suyan memberitahu Yuan ia akan sangat sulit memenangkan gugatan jika ingin mengakhiri kontrak secara sepihak dengan perusahaan. Ia menyuruhnya agar bernegosiasi lagi dengan manajernya. Mendengar itu Yuan ingin ia membantunya menjaga rahasia ini dari Jia Cheng. Setelah itu kelompok Yehan rapat untuk mempersiapkan ulang tahun Jia Cheng. Sementara itu Jialin datang menemui pacar kakaknya tetapi ia tidak menyangka itu adalah orang yang ia temui di bar. Tetapi di depan Jia Cheng mereka berdua hanya bisa berpura-pura akrab. Tetapi ketika Jia Cheng baru saja keluar menerima telepon, keduanya langsung bertengkar mulut. Tetapi ketika Jia Cheng pergi membayar, ia tiba-tiba mendengar kabar Yuan ingin mengakhiri kontrak secara sepihak dengan perusahaan.
dengan orang lain membuatnya cemburu lalu membawanya pergi. Pulang ke rumah Yiwen juga tahu dengan sikap Jia Cheng seperti itu ia cemburu pada temannya. Sementara itu Lu Zeng juga menunjukkan bukti video sebelumnya ia membantu Ye Han memesan kamar hotel. Tetapi hal yang tidak terduga adalah sebelumnya Sheng Yun sudah datang ke hotel untuk menyelidiki hal ini. Keesokan paginya Xiao Xiao datang mencari Ye Han untuk berfoto bersama lalu menjadikannya sebagai wallpaper ponselnya. Xiao Xiao melakukan hal ini agar siapapun yang melihat ponselnya tahu ia sudah punya pacar. Setelah itu mereka berdua pergi makan bersama, tetapi ketika bertemu temannya, Xiao Xiao langsung melepaskan tangannya. Mengetahui bahwa itu adalah orang yang pernah ditemui Xiao Xiao saat kencan buta, apalagi pria itu juga punya perasaan padanya, membuat ia cemburu. Kembali ke perusahaan, Ye Han dengan kesal memberitahu Jia Sheng tentang hal ini. Tetapi yang mengejutkan adalah Jia Sheng mengatakan Xiao Xiao pernah bercerita padanya ada beberapa pria lain lagi, membuat Ye Han semakin marah. Pergantian adegan, Su Yan tiba-tiba melihat Jia Lin membawakan makanan ke kantor untuknya. Dalam surat itu ia mengatakan ia akan pulang ke rumah orang tua, berharap ia akan datang tidur di rumahnya tanpa perlu di luar. Keesokan harinya Yvonne berhasil mengakhiri kontrak dengan perusahaan dengan damai. Ternyata masalah ini sudah diatur oleh Jia Sheng, tetapi karena itu ia dimarahi oleh ibunya. Setelah itu ibunya ingin ia pergi kencan buta dengan gadis lain meskipun ia tidak setuju. Namun untungnya orang yang kencan buta dengan Jia Cheng kali ini juga karena dipaksa oleh keluarga. Mengetahui ia sudah punya pacar, keduanya bekerja sama menolak. Tidak disangka gadis itu adalah teman Yvonne. Ditemani temannya pergi kencan buta di hotel membuat ia sedikit terkejut. Malam itu adalah ulang tahun Jia Cheng sehingga Yvonne mengajak temannya datang untuk diperkenalkan pada Su Yan. Hal ini membuat Jia Lin sangat kesal lalu beradu mulut dengan mereka berdua. Karena hal ini Jia Cheng mengusir adiknya pulang, tetapi kali ini Su Yan maju membelanya. Karena masalah ini, pesta belum sempat dimulai sudah berakhir. Su Yan mengatakan ia sudah jatuh hati pada Jia Lin, berharap Jia Cheng tidak akan menyakitinya. Yvonne sudah tahu bahwa Jia Cheng adalah orang yang membantunya menyelesaikan kontrak dengan perusahaan. Manajer melihat ia adalah pria baik menyuruhnya untuk menghargainya. Malam itu Jia Lin juga mengirim pesan meminta maaf pada Su Yan karena telah membuatnya kesulitan. Keesokan paginya Jia Lin tiba-tiba bertemu ibunya lagi. Ibunya ingin ia membantunya mengawasi, tidak boleh membiarkan Jia Cheng berkencan dengan Yvonne. Saat ini Jia Cheng bertemu Yvonne lagi, tetapi sikapnya terhadapnya sangat aneh. Ia sudah tahu masalah karena membantunya menyelesaikan kontrak, ia harus menuruti ibunya pergi kencan buta dengan orang lain. Karena tahu ia tidak akan setuju ia membantunya, Jia Cheng mengambil inisiatif melakukan hal ini. Tetapi Yvonne mengatakan tindakan ini akan membuatnya tidak bisa mengangkat kepala ketika menghadapi ibunya. Karena pemikiran mereka berdua bertolak belakang, Yvonne tidak ingin berbicara dengannya lalu masuk ke rumah. Ternyata sebelumnya ibu Jia Cheng sudah bertemu Yvonne dan berpikir ia adalah orang yang serakah harta. Setelah Jia Cheng kembali, Jia Lin juga menyampaikan pesan ibu tidak ingin ia berkencan dengan Yvonne. Di perkembangan lain, mereka berdua senang ketika nenek Yvonne datang mengunjungi mereka. Mengetahui Ye Han adalah pacar Xiao Xiao membuat nenek sangat tenang karena baginya ia adalah pria baik. Nenek juga memberitahu Yvonne bahwa Jia Cheng adalah orang baik, jika bisa, peganglah erat-erat. Keesokan paginya Xiao Xiao membeli bunga untuk diberikan pada Ye Han, membuatnya tahu bagaimana rasanya pertama kali diberi bunga. Setelah itu ia memamerkan baju yang ia kenakan adalah pemberiannya, tetapi Xiao Xiao tidak ingat apa-apa tentang malam ia mabuk selain ciuman. Setelah itu mereka berdua saling mencium. Tepat saat ini ibunya juga mengetuk pintu. Xiao Xiao melihat itu langsung buru-buru bersembunyi. Tetapi ibu Ye Han baru masuk sudah melihat sepatu Xiao Xiao sehingga tidak mengganggu mereka berdua lalu langsung pergi. Ketika ia hendak pergi baru menyadari dirinya sudah ketahuan ketika ibunya sudah melihat sepatunya. Di rumah sakit pasangan Lu Zeng setelah banyak hari berusaha masih belum bisa punya anak membuat Sheng Yun sedih. Ia ingin tahu penyebabnya karena dirinya atau Lu Zeng, tetapi dokter menyarankan mereka berdua pulang berbicara. Malam itu Lu Zeng menghibur istrinya, tetapi Sheng Yun ingin mereka berdua pergi ke rumah sakit lain untuk periksa. Karena tidak bisa berbohong lagi, Lu Zeng memberitahu ia yang lemah sehingga mereka berdua tidak bisa punya anak. Hal ini membuat Lu Zeng menangis sehingga Sheng Yun harus menghiburnya. Keesokan paginya Xiao Xiao datang ke kedai kopi Lu Zeng, tetapi sayangnya ia menumpahkan kopi ke tubuhnya. Hal yang tak terduga adalah Sheng Yun melihat adegan ia membantu mengelap Xiao Xiao. Mengira Xiao Xiao pacarnya, Sheng Yun mengatakan ia punya pacar yang luar biasa. Karena perkataannya tidak jelas membuat Xiao Xiao mengira ia sedang membicarakan Ye Han. Setelah itu Ye Han juga datang.
Lu Zheng memperkenalkan mereka berdua adalah pasangan tetapi Sheng Yun mengira mereka berakting untuk mengelabuhinya. Melihat pasangan itu bertengkar, Xiao Xiao mencium Ye Han untuk menyelesaikan kesalahpahaman mereka. Malam itu ayah Yi Wen mendatanginya untuk meminjam uang karena dia sudah sering melakukannya. Yi Wen tidak mau meminjamkannya. Saat dia pergi, Yi Wen tiba-tiba memanggilnya kembali. Yi Wen memberitahu Xiao Xiao tentang hal ini dan Xiao Xiao juga tidak setuju untuk meminjamkannya. Namun karena kasihan pada ayahnya, Yi Wen tetap meminjamkan uang. Keesokan harinya Sheng Wen membeli suplemen untuk mengobati penyakit Lu Zheng. Tetapi terlalu banyak hal yang merepotkan membuatnya merasa sangat rumit. Malam itu Jialin mendatangi Ye Han berharap dia bisa membantunya memanggil Su Yan keluar untuk berbicara agar dia bisa melihat Su Yan sejenak. Untuk memenuhi permintaannya, Ye Han memanggil Su Yan turun dan memberitahu Su Yan bahwa Jialin datang mencarinya. Tetapi sebelum Jialin sempat melihatnya, pandangannya sudah terhalang oleh Lu Zheng. Su Yan mengatakan bahwa dia sudah menjelaskan semuanya kepada Jia Sheng lalu pergi. Setibanya di rumah, Jia Sheng menasihati Jialin untuk mempertimbangkan baik-baik hubungan ini karena di hati Su Yan saat ini hanya ada Xiao Jie. Dia tidak ingin Jialin menjadi pengganti tetapi Jialin tetap memutuskan untuk tidak menyerah. Keesokan harinya Xiao Xiao menelepon Ye Han untuk memberitahu bahwa dia memiliki hadiah untuknya. Ketika dia kembali, dia memberinya mobil yang indah. Xiao Xiao membayangkan adegan dia akan membawanya berkeliling tetapi itu harus pupus karena Ye Han tidak tahu cara mengendarai sepeda. Malam itu Jia Sheng memberitahu orang tuanya bahwa dia tidak akan kembali untuk mengurus hotel keluarga mereka. Dia juga tidak ingin dijodohkan dengan gadis lain karena dia sudah memiliki Yi Wen. Ketika mereka menerimanya, barulah dia akan membawanya pulang untuk diperkenalkan. Tetapi hal ini membuat orang tuanya marah. Pindah adegan, Su Yan kembali ke rumah Jia Cheng untuk mengambil dokumen yang dia lupakan dan tanpa sengaja bertemu Jialin. Untuk menyajikan minuman, Jialin pergi mengambil teko dan cangkir tetapi karena tingginya terbatas, Su Yan datang untuk membantunya. Namun karena kesempatan berdekatan, Jialin mencium Su Yan, tetapi hal ini membuatnya marah. Jialin hanya ingin berada di sisi Su Yan tetapi dia selalu bersikap dingin padanya. Dia segera pergi dan berharap Jialin tidak akan mencarinya lagi di masa depan, yang membuatnya sangat sedih. Di sisi lain, Jia Sheng juga mendatangi Yi Wen tetapi dia mengatakan bahwa Xiao Xiao menyuruhnya mengatakan dia tidak ada di rumah. Malam itu, Lu Zheng dan istrinya ingin mencari tabib untuk membantu mengobatinya tetapi dia bertele-tele tidak mau pergi. Kemudian, karena roda mobil terjepit di lubang dan tidak bisa bergerak, keduanya harus menunggu bantuan. Karena tidak tahu harus berbuat apa, Lu Zheng menghibur istrinya dengan cara menikmati bulan bersama. Mereka berdua berbisik dan curhat bersama, dan Sheng Wen selalu merindukan seorang anak untuk dibesarkan. Bagi Lu Zheng, memiliki anak atau tidak penting, dia hanya ingin bahagia bersama istrinya. Keesokan harinya Xiao Xiao mengajari Ye Han naik sepeda tetapi begitu dia melepaskan tangannya, Ye Han terjatuh. Pemuda itu langsung berpura-pura pingsan, begitu mendapat ciuman, dia langsung sadar. Sekembalinya ke rumah, Yi Wen memberitahu Xiao Xiao bahwa dia ingin membuka klinik kecantikan. Tetapi hari ini Eric menemuinya dan ingin merekrutnya sebagai perancang busana karena sebelumnya dia telah melihat gaun yang dibuatnya sendiri. Xiao Xiao menyarankan agar Yi Wen mencoba sekali karena siapa tahu dia akan menjadi perancang busana terkenal tetapi Yi Wen ragu-ragu dengan hal ini. Keesokan paginya Jia Sheng mendatangi rumah Yi Wen dan memintanya memberinya kesempatan. Setelah itu, dia mengajaknya ke suatu tempat untuk menyampaikan permintaan maafnya. Jia Sheng mengakui bahwa hal-hal yang dia lakukan sebelumnya tanpa persetujuan Yi Wen adalah salah. Tempat ini adalah tempat Jia Sheng dan Ye Han mulai bermimpi dan bangunan di depannya adalah kantor mereka dahulu. Meskipun saat itu sangat sulit, dengan semangat muda mereka yang membara, keduanya berhasil sukses. Jia Sheng juga menyemangati Yi Wen untuk mengejar jalan yang dia inginkan. Dia harus mencoba untuk mengetahui, jika gagal, masih ada dia di belakangnya. Mengakhiri hari-hari kemarahan, keduanya berpelukan dan berciuman. Setelah kembali, Jia Sheng juga memberikan kembali kepada Yi Wen hadiah yang hilang darinya. Di sisi lain, Jialin kembali ke rumah, mengingat saat dia mencium Su Yan dan dimarahi olehnya, yang membuatnya sedih. Keesokan harinya Xiao Xiao memeriksa proses latihan Zijian dan mengingatkannya bahwa hari pertandingan sudah dekat jadi dia harus makan teratur. Dalam perkembangan lain, setelah melihat sampul majalah, Ye Han mengetahui bahwa Song Jinran kemungkinan besar sudah kembali ke negara itu. Melihat hal itu, Jia Sheng mengatakan padanya untuk melupakan wanita itu karena dia sudah memiliki Xiao Xiao. Setelah itu,
dia mendatangi Xiao Xiao dan berkata pada dirinya sendiri di dalam hati bahwa inilah wanita yang tidak akan pernah bisa dia hilangkan. Ketika keduanya sedang bermesraan di kamar, saat itu Yiwen juga kembali. Karena malu, Xiao Xiao melompat keluar agar tidak ketahuan olehnya. Xiao Xiao menyelinap ke pintu tetapi Jia Cheng muncul di belakangnya. Trik Xiao Xiao dengan mudah dilihat oleh mereka berdua yang membuatnya merasa malu. Keesokan paginya Yiwen pergi melamar posisi asisten perancang busana dan langsung diterima bekerja. Karena sebelumnya saat tampil Yiwen telah membantu pemilik di sana memperbaiki pakaiannya, dia dengan cepat menyadari bakatnya. Di kedai Luzeng, semua orang sedang membicarakan Song Jinran, lalu Ye Han juga datang. Dulu dia pergi diam-diam meninggalkannya tetapi sekarang tiba-tiba muncul. Saat makan, Ye Han merasa aneh karena tidak melihat Jialin. Tetapi Su Yan mengatakan bahwa mereka berdua sudah berakhir karena kata-kata yang penuh luka darinya. Baru saja dibicarakan, malam itu Jialin datang ke kedai Luzeng. Melihat itu, Su Yan berpikir bahwa dia datang ke sini untuk mencarinya. Namun Jialin mengatakan bahwa dia datang mencari Luzeng untuk mengambil barang, dan dia tidak lagi menyukainya. Keesokan paginya Sheng Wen melihat anak-anak yang membuatnya ingin mereka berdua punya anak bersama. Di saat yang sama, Jia Sheng membantu Yiwen mengemas barang-barang karena dia akan melakukan perjalanan bisnis selama beberapa hari. Di kantor hukum Suyan, dia ingin Nona Huang menjadi rekanan kantor hukumnya. Nona Huang sepertinya juga menyukai Suyan, jadi dia sudah menyiapkan sekotak sushi untuknya. Tetapi ketika Suyan melihatnya, dia teringat saat dia diperhatikan oleh Jialin karena dia tahu dia tidak bisa makan udang. Akhirnya, perlombaan balap sepeda pun berlangsung. Setelah berusaha berlatih tanpa henti selama berhari-hari, Song Zijian akhirnya menjadi juara pertama. Hal ini membuat Xiao Xiao sangat gembira dan terus bercerita kepada Ye Han. Tetapi ketika Ye Han melihat foto Xiao Xiao bersama muridnya, dia menjadi cemburu. Setelah itu, keduanya pulang ke rumah Ye Han. Tetapi saat mereka baru saja berciuman, Ibu Ye Han menyaksikan adegan ini yang membuat Xiao Xiao sangat malu. Ibu Ye Han ketika melihat Xiao Xiao cukup senang dengan calon menantunya. Tidak hanya itu, dia juga ingin mengajaknya pergi menonton drama teater. Keesokan harinya, Xiao Dong membawakan kopi untuk Jialin dan sekalian berkenalan dengannya. Setelah pertemuan selesai, Jialin terkejut melihat rencana yang dia ajukan telah diklaim oleh bos Wang sebagai miliknya dan ditandatangani. Dia menyalahkan pria itu tetapi pria itu malah mengatakan dia memfitnah. Perdebatan mereka dilihat oleh bos Chen, jadi dia meminta Jialin untuk menunjukkan rencana aslinya. Setelah meninjaunya, Chen segera mengembalikan pujian itu kepada Jialin. Tetapi sebelum pergi, pria itu tidak lupa mengancam Jialin. Di sisi lain, Zijian didatangi oleh dua preman di gerbang sekolah, jadi dia tidak bisa masuk kelas. Di sisi lain, Xiao Xiao sudah berpakaian rapi dan menyiapkan bunga agar bisa bertemu dengan Ibu Ye Han. Setelah pertunjukan selesai, Xiao Xiao memberikan bunga kepada Ibu Ye Han. Melihat teman-teman Ye Han juga berkumpul, dia ingin mengundang semua orang untuk makan bersama. Ibu Ye Han memberitahu Xiao Xiao bahwa dia sangat menyukainya. Ibu idaman semua orang itu mengatakan bahwa jika Ye Han menindas Xiao Xiao, dia hanya perlu memberitahunya. Sekembalinya, Ye Han juga memberitahu Xiao Xiao bahwa dia telah memesan tiket agar mereka bisa berlibur bersama. Di sisi lain, Jia Sheng juga menelepon untuk menanyakan kabar Yiwen. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Yiwen diperhatikan oleh Eric, hal itu membuatnya merasa tidak senang. Keesokan paginya, ketika Xiao Xiao tiba di sekolah, dia bertemu dua preman yang mencari Zijian untuk menagih utang. Tetapi yang berutang adalah ayahnya, jadi mereka berdua mendatanginya untuk menagih utang. Setelah itu, Xiao Xiao juga mendatangi rumah Zijian tetapi dia sudah pergi belum lama ini. Karena tidak tahu bagaimana keadaan Zijian, dia mendatangi Xiao Dong untuk bertanya. Xiao Dong mengatakan bahwa Zijian memiliki seorang bibi yang sepertinya tinggal di Jinshan. Di sisi lain, Ye Han juga datang ke sekolah mencari Xiao Xiao dan mengetahui bahwa dia sudah keluar mencari Zijian. Karena baterai ponsel Xiao Xiao habis dan tidak bisa dihubungi, hal itu membuat Ye Han sangat khawatir. Setelah kembali dan mendengar penjelasannya, Ye Han segera memeluknya. Karena terlalu takut, Ye Han mengira Xiao Xiao akan menghilang seperti Jinran. Mendengar itu, Xiao Xiao ingin tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua sebelumnya. Tetapi Ye Han tidak mau memberitahunya tentang hal ini, jadi dia juga tidak mempersulitnya. Sekembalinya ke rumah, Ibu Ye Han dengan mudah menyadari bahwa dia dan Xiao Xiao sedang bertengkar. Mengetahui cerita mereka berdua, dia menasihatinya bahwa segala sesuatu harus jujur padanya tetapi tidak harus 100%. Jika Jinran kembali, abaikan saja dia karena sekarang Xiao Xiao adalah orang yang benar-benar mencintainya. Setelah itu, Ye Han datang dan menceritakan tentang kisah mereka berdua di masa lalu kepada Xiao Xiao. Saat itu dia melamar Jinran dan dia juga setuju. Ketika dia kembali
kembali, dia sudah pergi tanpa pamit. Karena dunia terlalu luas, tidak tahu harus mencari kemana. Jadi mereka berdua berpisah selama 6 tahun. Hingga saat ini Yehan telah bertemu Xiao Xiao dan dia berharap Xiao Xiao akan menjadi pelabuhannya, tetapi Xiao Xiao membutuhkan waktu untuk memikirkan hal ini. Keesokan paginya Lu Zheng meminta bantuan teman-teman mudanya untuk mengadakan pesta ulang tahun untuk Sheng Wen agar dia bisa lebih bahagia. Di sisi lain, Zijian juga menelepon Xiao Dong untuk meminta bantuan. Setelah menyuplai kebutuhan Zijian, Xiao Dong menyuruhnya memberitahu Xiao Xiao karena dia sangat khawatir dengan keadaannya. Ketika menerima telepon dari Zijian, Xiao Xiao ingin mereka berdua bertemu karena dia akan membantunya. Setelah itu, Xiao Xiao membawa Zijian menemui Suyan untuk membantunya menyelesaikan masalah. Tetapi setelah berbicara, Zijian ingin berhenti sekolah untuk bekerja dan mendapatkan uang guna membayar utang orang-orang itu. Pindah adegan, Yehan datang untuk mengantar ibunya ke bandara, tetapi dia terkejut karena Xiao Xiao sudah ada di sana bersamanya. Sebelum pergi, ibu Yehan mengingatkannya bahwa dia telah menciptakan kesempatan untuk membantunya, jadi dia harus menghargainya. Tiu Tiu mengatakan bahwa dia telah memikirkan tentang hal ini saat kembali. Dia berterima kasih kepada Jingran karena berkat dia Yehan menjadi seperti hari ini. Dia juga terus bertanya-tanya apakah Yehan akan meninggalkannya untuk kembali pada Jingran jika Jingran kembali. Itulah mengapa Yehan tidak ingin memberitahu Tiu Tiu tentang hal ini, dan dia telah memilih Tiu Tiu sebagai pelabuhannya. Setelah keduanya saling memahami, pasangan merpati itu beralih ke sesi cium-ciuman. Malam itu, Yehan sendirian dan tiba-tiba bertemu Jingran. Namun, dia tidak ingin menghadapinya dan malah lari. Sekembalinya ke rumah, dia menceritakan hal ini kepada Suyan, tetapi dia juga tidak mengerti mengapa dia melarikan diri ketika bertemu Jingran. Suyan mengatakan bahwa dia seperti bom waktu, jadi Yehan perlu berbicara dengannya untuk menyelesaikan masalah ini. Tepat pada saat ini Xiao Xiao menelepon, jadi Suyan menasihatinya untuk tidak kehilangan masa kini karena masa lalu. Keesokan paginya Sheng Wen datang menemui Dr. Li berharap dia bisa membantunya hamil. Tetapi Dr. Li mengatakan bahwa hal-hal di masa lalu disembunyikan Lu Zheng darinya karena tidak ingin dia sedih. Karena kondisi Sheng Wen tidak cukup baik untuk hamil, dokter menasihatinya untuk beristirahat sebentar. Malam itu Yuan sangat terkejut ketika Jia Sheng terbang ke tempat dia melakukan perjalanan bisnis untuk menemuinya. Setelah itu, dia mengajak Yuan ke suatu tempat untuk berbisik musim semi. Jia Sheng menyemangati Yuan agar selalu percaya diri karena ada dia di belakangnya yang mendukungnya. Tidak hanya itu, dia juga secara khusus menyiapkan pertunjukan kembang api untuk mencium pipi dan bibir mereka berdua. Keesokan paginya Lu Zheng bangun dan terkejut karena istrinya tidak ada, juga tidak bisa menghubunginya. Di toko, Xiao Dong tidak sengaja menumpahkan kopi ke baju pelanggan, jadi wanita itu memintanya untuk mengganti rugi 30.000 T, tetapi Jia Lin muncul dan mengatakan bahwa dia mengenakan barang tiruan, hanya membayar 300 T untuk dia mencuci pakaian. Di sisi lain, saat Jia Cheng baru saja mengantar Yuan pulang, ibunya menelepon dan ingin bertemu dengannya. Malam itu Lu Zheng meminta bantuan teman-temannya untuk mencarikan Sheng Wen. Setelah mengetahui hotel tempat dia menginap, semua orang datang untuk bertanya kepada resepsionis. Saat itu dia juga muncul. Sheng Wen tidak mengerti mengapa Lu Zheng bisa menyembunyikan kenyataan bahwa dia tidak bisa hamil. Lu Zheng mengatakan bahwa dia tidak ingin Sheng Wen sedih, jadi dia menyembunyikan kebenaran ini. Dia hanya ingin mereka berdua memiliki kehidupan yang bahagia. Tetapi bagi Sheng Wen, memiliki anak sangatlah penting. Karena hal ini, dia ingin mereka berdua bercerai. Karena tidak bisa terus menahan semua yang dia salahkan padanya. Nen Lu Zheng setuju dengan hal ini lalu pergi. Keesokan harinya Jia Lin mendatangi Lu Zheng tetapi tiba-tiba bertemu Suyan. Xiao Dong melihat dia belum melepaskannya, jadi dia bekerja sama dengannya untuk membuat Suyan cemburu. Pindah adegan, Jinran tiba-tiba membuat janji bertemu Lu Zheng dan adegan ini terlihat oleh istrinya yang berada di samping, melihatnya memeluk anak Jinran. Lu Zheng juga tahu istrinya mengawasi dari samping, jadi dia mendatanginya. Meskipun keduanya akan bercerai, Sheng Wen tetap ingin tahu siapa orang itu. Lu Zheng tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia menjelaskan, Sheng Wen akan tetap mengira itu adalah anak haramnya. Jadi dia setuju untuk menandatangani surat cerai. Di sisi lain, Suyan ingin mengirim pesan kepada Jia Lin tetapi dia diblokir. Tepat pada saat ini, para preman juga mendatanginya karena masalah Zijian. Malam itu Yehan kembali, Jinran sudah menunggunya dan ingin berbicara. Tetapi bagi Yehan, dengan menghilangnya Jinran selama 6 tahun, mereka berdua sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Meskipun Jinran menjelaskan, dia tidak ingin disiksa olehnya lalu pergi. Keesokan paginya, Yehan segera mendatangi Xiao Xiao untuk mengajaknya piknik bersama. Di sisi lain, Yiwen juga datang menemui Ibu Jia Cheng. Ibu Jia Cheng langsung ke intinya, mengatakan bahwa dia ingin menantu perempuan yang bisa menggantikan mereka mengelola hotel. Tetapi Yuan tidak tahu apa-apa tentang bisnis.
Namun saat ini, bagi Yiwen, mereka berdua belum memikirkan tentang pernikahan dan masih dalam tahap penjajakan. Kali ini Jia Cheng dengan berani membela pacarnya, tidak peduli bagaimana ibunya menghalangi, mereka berdua tidak akan putus. Ibu Jia Cheng tidak peduli dengan apa yang mereka berdua pikirkan, dia tetap bertekad untuk menghalangi mereka berdua. Jia Cheng meminta maaf karena ibunya berprasangka buruk terhadap Yiwen, tetapi dia juga memahami hal ini. Saat dia menunggu Yiwen pulang, ayahnya menyaksikan adegan ini dari samping. Melihat dia punya pacar kaya, ayahnya kembali ingin meminjam uang dari Yiwen. Namun kali ini Yiwen lebih tegas dari sebelumnya dan bersikeras tidak akan meminjamkannya. Malam itu Xiao Xiao karena ingin memamerkan bakatnya, ingin memasak daging, tetapi karena merasa masakannya tidak enak, Ye Han membantunya. Karena terlalu asyik berciuman, keduanya tidak memperhatikan dan membuat dagingnya gosong. Xiao Xiao ingin tahu mengapa hari ini dia tiba-tiba mengajaknya jalan-jalan. Tetapi Ye Han tidak memberitahunya tentang pertemuannya dengan Jinran dan berbohong bahwa dia hanya ingin bersama Xiao Xiao. Tengah malam, Xiao Xiao bangun dan melihat Ye Han sedang sedih membaca kartu undangan pernikahan. Menyadari dia punya masalah dalam hati, dia merasa dia akan meninggalkannya. Ye Han berharap Xiao Xiao tidak berpikir yang bukan-bukan lalu terus memberi makan anjing nasi pada para jomblo. Setelah itu adalah kelanjutannya dan kelanjutannya lagi. Keesokan paginya Lu Sheng memberitahu Suyan dan Jia Cheng bahwa Jinran telah menemui Ye Han. Kali ini dia kembali karena pekerjaan dan membawa seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun. Hal ini membuat mereka semua berspekulasi, tidak tahu apakah itu anak Ye Han atau bukan. Setelah keluar, Suyan terkejut melihat Jialin memperkenalkan Xiao Dong sebagai pacarnya di depannya. Sekembalinya ke rumah, Suyan memegang bola salju di tangannya sambil mengingat gambar-gambar Jialin. Dia ragu-ragu ingin meneleponnya tetapi tidak jadi. Malam itu Lu Zeng juga meminta maaf kepada Sheng Wen atas kejadian sebelumnya dan orang yang dilihatnya adalah mantan pacar Ye Han. Sheng Wen mengakui bahwa dia sangat mencintai Lu Zeng dan hidupnya hanya ada dia. Dikira mereka berdua akan berbaikan, tetapi dia tiba-tiba meminta Lu Zeng untuk menandatangani surat cerai yang membuatnya sedih tak bisa berkata-kata. Keesokan paginya Suyan datang untuk menyelidiki Xiao Dong. Xiao Dong mengatakan bahwa perasaan yang ingin didapatkan Jialin darinya bukanlah perasaan seperti kakak laki-laki. Ketika Suyan kembali, dia menerima surat cerai dari pasangan Lu Zeng. Setelah itu, Xiao Dong juga memberitahu Jialin bahwa Suyan datang mencarinya. Dia juga sangat menyukai Jialin, hanya saja dia tidak menyadarinya. Saat ini Xiao Xiao juga datang bertanya kepada Jialin tentang Jinran dan mengetahui bahwa mantan kekasih Ye Han juga sangat cantik. Setelah itu, Xiao Xiao membawakan makanan untuk Ye Han tetapi tidak disangka Jinran juga datang mencarinya. Di depan Xiao Xiao, Ye Han terus terang mengatakan bahwa Jinran telah menyakiti pacarnya dan dia ingin dia menjauh dari mereka berdua. Tidak peduli bagaimana Jinran meminta maaf, Ye Han tetap tidak ingin dia mengganggu hidupnya. Hal ini membuat perasaan Xiao Xiao sangat campur aduk. Juga karena hal ini, sebelumnya dia tidak memberitahu Xiao Xiao karena takut dia akan berpikir yang bukan-bukan. Sekembalinya ke rumah, Xiao Xiao menceritakan masalahnya kepada Yiwen. Melihat hal itu, Yiwen berpendapat bahwa rasa sakit Ye Han karena orang lain tidak ada hubungannya dengan Xiao Xiao. Ketika menerima telepon dari Ye Han, Yiwen menyuruh Xiao Xiao untuk tidak menghubunginya selama 3 hari untuk melihat perasaannya pada Xiao Xiao. Keesokan paginya Jinran membiarkan putranya bermain dengan Ye Han. Tetapi ketika melihat Jinran, dia dengan cepat pergi. Begitu dia kembali ke kantor, Xiao Xiao datang dan menyalahkannya mengapa tidak menghubunginya. Karena kemunculan mantan kekasih, Xiao Xiao ingin mencoba diam untuk melihat sikap Ye Han, tidak disangka dia malah menghilang begitu saja. Dia secara langsung memperingatkan Ye Han untuk tidak mendekati wanita lain selain dia. Malam itu Jialin datang ke rumah Xiao Xiao. Barulah Xiao Xiao tahu hubungannya dengan Xiao Dong hanyalah teman. Mereka berdua berpura-pura menjadi sepasang kekasih karena Jialin ingin membuat Suyan cemburu, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Xiao Xiao mengatakan bahwa dia adalah orang yang tenang, akan sangat sulit untuk mengetahui emosinya tetapi di dalam hati mungkin akan sangat sedih. Saat ini Yiwen juga sudah kembali dan memberitahu Jialin bahwa Sueni telah mengajak Suyan keluar. Mendengar itu, dia langsung mengirim pesan kepadanya. Sao Tiu TRNG menelepon Le Tenge mengatakan bahwa NG Vivi telah mengambil ponselnya untuk mengirim pesan kepadanya dan mungkin sekarang dia sudah pergi mencarinya. Mendengar itu, Le Tenge bergegas mencari NG Vivi dan menemukannya di restoran. Le Tenge tidak mengerti mengapa NG Vivi mengatakan tidak peduli padanya tetapi tetap mencarinya. Tetapi dia telah mencoba belajar cara melupakannya namun tidak bisa. Saat NG Vivi hendak pergi, Le Tenge menariknya kembali dan mengatakan bahwa dia menyukainya. Namun NG Vivi tiba-tiba ingin dia melepaskannya lalu meninggalkannya
hanya sendirian. NG Vivi berjalan pergi dengan kesedihan sambil mengingat kembali kenangan ketika Le Tiange telah memperhatikannya. Keesokan harinya Lam Hian tiba-tiba datang ke sekolah untuk mengajukan permohonan putus sekolah. Seketika Tiu TRNG mendatangi toko tempat Lam Hian bekerja, ingin dia menarik kembali surat pengunduran diri sekolahnya. Namun Lam Hian mengatakan dengan kondisi keadaannya dia tidak bisa melanjutkan sekolah. Meskipun dia punya impian dengan sepedanya, dia tetap harus menyerah karena harus mencari uang untuk membayar utang. Setelah itu Tiu TRNG membawa Lam Hian kembali ke sekolah lalu mengambil kertas yang telah dia jadikan harapan di awal tahun. Harapannya adalah ingin Tiu TRNG bisa mencapai tujuannya, jadi dia berharap dia akan segera bisa kembali ke tim. Dia telah meminta bantuan pengacara Le Tiange dan pihak sekolah, dan semua orang juga telah setuju untuk membantunya. Di bawah bujukan Tiu TRNG bersama dengan teman-temannya, Lam Hian juga telah setuju untuk kembali ke tim. Keesokan harinya Tiu TRNG dengan senang hati mendatangi rumah Chen Tesuyen untuk mencoba kemampuan memasaknya. Namun tiba-tiba NG Chit menelpon mengatakan bahwa anak Kui Ham sakit parah dan dia tidak ada di rumah, memintanya datang membantu. Mendengar itu, Chen Tesuyen menolak hal ini dan meminta Tiu TRNG mematikan ponselnya. Demi keselamatan anak laki-laki itu, Tiu TRNG menyuruhnya pergi ke sana. Lagi pula, dia harus berani menghadapi masa lalu agar mereka berdua bisa menyembuhkan luka lama bersama-sama. Hanya dengan begitu sepasang kekasih ini tidak akan diganggu oleh Kui Ham dalam kehidupan mereka berdua di masa depan. Setelah itu, rombongan mereka bersama-sama pergi merawat anak laki-laki itu. 3 anak muda yang berdiri di pintu itu menebak-nebak, tidak tahu apakah itu produk yang dibuat oleh Chen Tesuyen. Malam itu Kui Ham kembali dan melihat Chen Tesuyen sedang memeluk anak laki-laki itu tidur. Setelah guru dan dosen itu kembali, Chen Tesuyen segera ingin pergi karena tahu bahwa Tiu TRNG masih menunggunya di rumah. Namun ketika Chen Tesuyen kembali, Tiu TRNG sudah pulang ke rumahnya karena terlalu lama menunggunya. Keesokan harinya Lam Hian terkejut menerima kabar bahwa semua merek menghentikan kerjasama dengan mereka. Ternyata karena untuk mencegah dia berkencan dengan Chow Kaye, ibunya melakukan hal ini. Lam Hian kembali untuk berhadapan dengan ibunya, tetapi orang tuanya ingin dia menutup saja kantor redaksi itu untuk kembali mengelola hotel keluarga. Mendengar itu, dia akan mencari cara sendiri untuk menyelesaikannya dan tidak akan putus dengan Chow Kaye. Lalu pergi. Pindah adegan Le Tiange memberitahu bahwa toko itu telah dialihkan haknya dari KHLC kepada NG Chit. Hanya dengan dia tanda tangan maka itu akan menjadi miliknya. Namun NG Chit tidak setuju dengan hal ini dan akan terus menerima uang sewa restoran setiap bulannya agar dia mengingatnya. Malam itu NG Vivi mabuk lalu menelpon Le Tiange sehingga dia bergegas datang untuk mencarinya. Ketika dia tiba, NG Vivi sudah pingsan di atas pohon jeruk. KHLC sedih karena perceraian, ingin Le Tiange minum beberapa gelas bersamanya lalu berbisik tentang musim semi bersama. Pindah adegan Tiu TRNG merasa berbohong pada diri sendiri karena kemunculan Kui Ham. Dia tidak tahu apakah keputusannya salah atau benar, tetapi dia merasa canggung. Chow Kaye menghibur Tiu TRNG agar tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting karena itu akan membuat segalanya menjadi lebih buruk. Percayalah pada Chen Tesuyen karena dia adalah orang yang paling memahaminya. Tak disangka, ketika NG Vivi bangun, Le Tiange sudah mabuk berat sementara KHLC masih sadar sepenuhnya. Setelah itu NG Vivi mengantar Le Tiange pulang. Mengambil kesempatan saat dia mabuk, dia mengucapkan kata-kata bisikan yang terpendam. Tepat pada saat ini, Le Tiange juga bangun dan mencium NG Vivi yang membuatnya sangat terkejut. Ketika dia hendak pergi, Le Tiange menariknya kembali dan mengatakan bahwa dia menyukainya. Pagi berikutnya Le Tiange bangun, NG Chit memberitahunya bahwa tadi malam NG Vivi telah mengantarnya pulang tetapi dia tidak ingat apa-apa. Setelah itu dia menelepon NG Vivi untuk meminta maaf. Tetapi dia juga sudah tahu ketika dia bangun dia tidak akan ingat apa-apa. Pada saat yang sama, Kui Ham datang ke perusahaan untuk mencari Chen Tesuyen berterima kasih padanya karena telah merawat putranya. Tepat pada saat ini, bagian SDM mengumumkan bahwa fotografer mereka mengalami kecelakaan. Tetapi karena waktunya mendesak, Kui Ham mengatakan bahwa dia bisa menggantikannya. Ketika Tiu TRNG membawakan kopi untuknya, dia melihat pemandangan mereka berdua bekerja dengan sangat akrab. Hal ini membuat Tiu TRNG marah dan pergi. Setelah sesi pemotretan berakhir, Kui Ham ingin membahas masa lalu mereka berdua tetapi Chen Tesuyen tidak ingin mendengarnya. Dia terus terang tidak ingin mereka berdua berhubungan lagi karena semuanya sudah berakhir. Kui Ham selalu ingin menjelaskan kepadanya tetapi begitu dia membuka mulut, dia langsung dihentikan dan disuruh pergi. Ketika Chen Tesuyen melihat cangkir kopi yang ditinggalkan Tiu TRNG, dia pun menyadari bahwa dia telah datang ke sana untuk mencarinya. Saat ini Tiu TRNG sedang bersedih, dan Chen Tesuyen juga datang mencarinya. Chen Tesuyen memberitahu bahwa dia telah melihat kopi yang ditinggalkannya. Dia juga menjelaskan dengan jelas bahwa dia meminta bantuan Kui Ham hanya karena terpaksa.
Dia berusaha melakukan segalanya agar Tiu TRNG tidak perlu khawatir, tetapi dia tidak mengerti mengapa dia takut kehilangannya. Pagi berikutnya Lam Hian memberitahu bahwa majalah histori sudah berhenti terbit. Dia merasa bahwa yang berikutnya harus berhenti terbit adalah perusahaan mereka. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah harus berinovasi agar bisa mengejar tren saat ini. Tetapi Chen Tesuyan menolak karena dengan begitu mereka seperti mengikuti orang lain. Setelah itu Cao Kai juga datang menjenguk Lam Hian. Sambil menunggunya, dia melihat-lihat majalah dan tak disangka malah mendapatkan ide untuk desainnya. Melihat itu, Lam Hian membawa Cao Kai menemui orang yang bergaya Suzu agar dia bisa belajar dari Nona Su. Di alur cerita lain, Chen Tesuyan bertemu kembali dengan orang yang pernah bekerja di perusahaan histori. Dia mengatakan bahwa situasi kantor redaksi saat ini tidak baik sehingga perusahaan mereka telah tutup karena dia orang dalam industri. Dia juga berharap perusahaan Chen Tesuyan bisa bertahan, meskipun koran mungkin sudah mati. Dia berharap mereka akan beralih ke koran digital agar bisa bertahan tanpa harus menulis dengan cara apapun. Ketika Lam Hian mengantar Cao Kai kembali, ayah gadis itu sudah berdiri di samping. Ketika dia masuk ke rumah, ayahnya keluar untuk berbicara dengan Lam Hian. Malam itu NG Vivi datang mencari NG Chit dan mengetahui bahwa dia akan pergi ke Shanghai. Dia ingin ikut guru belajar meracik kopi agar nanti bisa membuka toko sendiri. Pada saat yang sama, ayah Cao Kai menyadari bahwa Lam Hian adalah pria yang baik. Sejak kecil Cao Kai sudah banyak menderita sehingga dia berharap Lam Hian akan memperlakukan putrinya dengan baik. Keesokan paginya Lam Hian mendatangi Cao Kai memberitahunya tentang pertemuannya dengan ayahnya. Dia ingin tahu hubungan di antara mereka berdua, tetapi hal ini membuatnya merasa marah di perusahaan Chen Tesuyan. Setelah merenungkan kata-kata yang diucapkan Lam Hian bersama pemuda itu, dia pun memutuskan untuk pergi menemui klien. Namun tak disangka, dalam pertemuan mereka ada kemunculan Kui Ham yang membuat Chen Tesuyan bungkam. Merasa tidak nyaman, Chen Tesuyan pun pergi dan Kui Ham juga buru-buru mengejarnya. Dia mengatakan bahwa dia melakukan itu untuk membantunya, tidak pernah ingin hasil kerja kerasnya dulu runtuh. Hari itu dia meninggalkannya karena sangat membutuhkan kesempatan itu. Kui Ham tidak ingin menggunakan impian Chen Tesuyan untuk mewujudkan impiannya. Hari itu Kui Ham ingin Chen Tesuyan ke luar negeri bersamanya, tetapi dia mendengar pembicaraan rahasia Chen Tesuyan dan Lam Hian. Mengetahui bahwa perusahaan yang dia miliki adalah impiannya selama ini, dia pun diam-diam pergi. Kui Ham menangis menceritakan semua kesedihan yang telah dia sembunyikan selama ini tanpa memberitahunya. Tiu TRNG yang baru saja melangkah masuk juga menyaksikan Kui Ham memeluk Chen Tesuyan. Melihat Tiu TRNG, Chen Tesuyan bergegas mengejarnya untuk menjelaskan. Tiu TRNG telah menunggu lama tetapi Chen Tesuyan masih belum memutuskan hubungannya dengan Kui Ham. Karena tidak tahan lagi, dia ingin berpisah. Keesokan paginya Chen Tesuyan mendatangi rumah Tiu TRNG untuk menjelaskan karena dia tidak ingin mereka berdua kehilangan satu sama lain setelah melalui begitu banyak usaha. Kemarin Kui Ham yang tiba-tiba memeluknya dan dia tidak pernah merasa tergerak oleh wanita itu. Dia berharap Tiu TRNG akan menarik kembali kata-kata perpisahan itu, tetapi dia masuk ke kamar. Pindah adegan NG Chit sebelum pergi ke Beijing juga telah memberitahu Le Tenge bahwa mereka berdua hanya berteman. NG Chit dengan mudah menyadari Le Tenge juga memiliki perasaan pada NG Vivi sehingga dia menyarankan dia untuk lebih berani. Namun Le Tenge merasa dirinya tidak pantas untuk NG Vivi sehingga mereka berdua tidak akan bisa bersama. NG Vivi di satu sisi mendengar percakapan mereka dan merasa sangat sakit hati. Setelah itu kedua pemuda itu bersama-sama berbisik berbagi cerita tentang masalah asmara. Chen Tesuyan mengatakan Tiu TRNG ingin berpisah dengannya sementara Le Tenge juga tidak melihat NG Vivi datang mencarinya. NG Chit mendengar kabar mereka berdua patah hati lalu meminta bergabung ke klub lajang. Ketika kedua pemuda itu keluar, mereka berpapasan dengan NG Vivi tetapi dia tidak mau berhadapan dengan Le Tenge. Chen Tesuyan melihat itu lalu berpikir Le Tenge harus meminta maaf padanya. Malam itu Ibu Lam Hian datang menemui ayah Cao Kai. Tanpa basa-basi, dia memberikan kartu hitam ingin ayah gadis itu mengambilnya lalu membawa Cao Kai menjauh dari putranya. Keesokan paginya Chen Tesuyan berdiri menunggu Tiu TRNG dan Lam Hian juga datang mengatakan dia sudah pergi ke pernikahan rekan kerja untuk mencari cinta baru. Saat ini mempelai wanita memperkenalkan Tiu TRNG kepada seseorang bernama Lang Hi. Namun ketika mereka berdua sedang berkenalan, Chen Tesuyan menyela pembicaraan. Chen Tesuyan datang ke sini hanya ingin meminta maaf kepada Tiu TRNG karena dia tidak ingin kehilangannya. Dia menjelaskan bahwa apa yang Tiu TRNG lihat hari itu hanyalah kesalahpahaman agar keraguan di hati Tiu TRNG bisa hilang. Namun karena masih marah, Tiu TRNG pun pergi lebih dulu. Di alur cerita lain, Kotrin memberitahu bahwa bos setelah melihat rencana kerja NG Vivi sangat menyukainya dan ingin bertemu dengannya untuk menandatangani kontrak dan menjadikannya karyawan resmi. Menyadari bahwa ayahnya ingin bertemu dengannya,
NG Vivi ingin mencari cara untuk menolaknya. Pindah adegan, dua preman sekali lagi mendatangi Le Tenge karena masalah Lam Hian. Mereka ingin mencari masalah dengan Le Tenge lalu mendorongnya hingga terbentur mobil yang menyebabkan dia terluka. NG Vivi setelah tahu kabar itu langsung lari mendatanginya karena khawatir padanya. Kotrin karena menyukai Le Tenge juga ingin merawatnya, tetapi semuanya sudah disiapkan NG Vivi. Namun karena tidak berani berhadapan dengan NG Vivi, Le Tenge menyuruhnya pulang duluan karena semua orang juga akan datang mengunjunginya. Kedua teman Lam Hian saat ini juga datang mengunjungi Le Tenge, tetapi karena pertengkaran sebelumnya kedua pemuda itu masih belum bisa berdamai. Kembali ke perusahaan, Chen Tesuyan telah berinisiatif meminta maaf kepada Lam Hian karena dia selalu mempertahankan pendapatnya sendiri. Dia juga berterima kasih kepada Lam Hian karena selalu mendukung dan menuruti keinginannya, membuatnya merasa sangat beruntung memiliki teman seperti itu. Setelah semua perselisihan terselesaikan, kedua pemuda itu tetap memutuskan untuk berjalan di jalan yang sama untuk bekerja sama. Pindah adegan, Kui Ham karena terlalu sibuk bekerja tidak memperhatikan kemana anaknya pergi karena takut. Dia menelepon Chen Tesuyan meminta bantuan. Tepat pada saat ini Tiu Terenge juga keluar, tetapi Chen Tesuyan tidak melihatnya dan buru-buru pergi. Setelah mereka berdua mencari, mereka pun mengetahui bahwa ada orang baik yang mengantar anak laki-laki itu ke kantor polisi. Malam itu NG Vivi datang merawat pasien lumpuh satu tangannya. Le Tenge meskipun tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi dia tetap gengsi tidak butuh bantuannya. Setelah mengantar anak itu pulang, Chen Tesuyan juga buru-buru pergi. Namun Kui Ham memberitahunya hari itu dia pergi juga sangat sedih. Dia bertemu dengan ayah anak itu. Dia pikir itu adalah sandarannya. Tetapi ketika anak itu berusia 2 tahun mereka berdua berpisah. Kali ini Kui Ham kembali ingin berada di sisi Chen Tesuyan, berharap dia akan menjadi ayah bagi anak itu. Dia juga mengeluarkan cincin yang Chen Tesuyan gunakan melamarnya tahun-tahun itu untuk menyatakan cinta, tetapi ditolak olehnya. Di sisi ini Tiu Terenge mengingat kembali momen dirinya ditinggalkan Chen Tesuyan sehingga tidak mau mengangkat telepon darinya. Keesokan paginya Lam Hian mendatangi Chow Kaye untuk meminta maaf atas kata-katanya sebelumnya saat dia marah. Tepat setelah itu Chen Tesuyan juga datang mencari Tiu Terenge, tetapi Lam Hian mengatakan dia sudah berangkat kerja. Saat ini Tiu Terenge sudah sampai di pameran Kui Ham lalu melihat dia juga memajang foto Chen Tesuyan. Saat ini Kui Ham juga melangkah maju, sehingga keduanya pun bersama-sama berbisik tentang musim semi. Kui Ham meminta maaf atas kejadian kemarin karena dia terlalu khawatir pada putranya sehingga meminta Chen Tesuyan membantu. Setelah itu Tiu Terenge kembali ke rumah Chen Tesuyan lalu terkejut melihat cincin yang tahun itu dia gunakan melamar Kui Ham bersama dengan foto-foto sebelumnya, yang membuat Tiu Terenge sangat sedih. Ketika Chen Tesuyan kembali, dia dimarahi oleh Tiu Terenge karena Kui Ham selalu muncul dalam kehidupan mereka berdua. Tiu Terenge berpikir bahwa suatu hari dia juga akan seperti karangan bunga yang ditinggalkan Chen Tesuyan di tempat sampah sehingga mereka berdua pun berpisah. Keesokan paginya Le Tenge karena menghilangkan cincin marah-marah kepada NG Vivi. Tindakan ini telah melukai hati NG Vivi lalu dia pun pergi. Kembali ke rumah NG Vivi sedih lalu merobek foto-foto yang diam-diam dia ambil tentang Le Tenge. Malam itu NG Chit diam-diam mengikuti KHLC makan dengan pria lain. Khawatir pria itu akan bertindak tidak senonoh padanya. Ketika pergi NG Chit mengantarnya pulang dalam keadaan mabuk. Keesokan paginya Tiu Terenge memberikan kotak foto NG Vivi kepada Le Tenge. Dia mengatakan malam ini NG Vivi akan kembali ke Amerika. Jadi dia harus memikirkan keputusannya. Tahu bahwa keduanya sama-sama memiliki perasaan, Tiu Terenge berharap mereka berdua tidak saling melepaskan. Namun ketika Tiu Terenge pergi, dia bertemu lagi dengan Chen Tesuyan. Dia ingin mempertahankan hubungan itu tetapi karena tidak bisa menahan kemunculan Kui Ham, dia ingin mereka berdua berpisah. Merasa tidak bisa mempertahankan dan tidak ingin menyakiti Tiu Terenge, Chen Tesuyan pun menyetujui hal ini. Pindah adegan NG Vivi saat ini sudah sampai di bandara untuk kembali ke Amerika, dan Le Tenge juga bergegas datang mencarinya. Le Tenge meminta maaf atas tindakan yang telah menyakiti NG Vivi dan mengakui bahwa dia sudah lama menyukainya. NG Vivi yang sekarang tidak mau mendengar kata-kata itu hendak pergi tetapi ditarik dan dipeluk olehnya. Le Tenge menempelkan kembali foto-foto yang telah NG Vivi robek dan berharap NG Vivi akan tinggal karena dia tidak ingin mereka berdua saling melepaskan. Setelah berkata begitu, keduanya berciuman mesra di bandara yang ramai. Kembali ke rumah, Lam Hian melihat mereka berdua telah menjadi pasangan lalu sangat marah karena tidak bisa menghentikan cinta ini. Juga karena hal ini NG Vivi tidak punya tempat tinggal sehingga dia datang menumpang di rumah Tiu Terenge. Keesokan paginya Tiu Terenge datang menasihati Lam Hian, tetapi pendiriannya tetap tidak berubah. NG Vivi juga memberitahu orang tuanya tentang dirinya berkencan dengan Le Tenge, tetapi mereka berdua menentang keras. Dia mengajukan syarat jika mereka berdua setuju dia dan Le Tenge bersama, dia akan kembali ke perusahaan untuk bekerja. NG Vivi mengakui bahwa nama Lam Gia yang sebelumnya dipuji ayahnya adalah dirinya.
Semua masalah dan rencana hotel telah dia catat sehingga dia berharap orang tuanya setelah selesai melihat bisa mempertimbangkannya. Pindah adegan Le Tenge juga datang mencari Lam Hien berharap dia memaafkan NG Vivi. Le Tenge juga bersedia menggunakan seluruh hidupnya untuk memberikan kebahagiaan bagi NG Vivi, tetapi Lam Hien tetap menentang hal ini. Sampai pada hari peringatan kematian Yivi, keempat pemuda itu datang mengunjungi makamnya, tetapi NG Vivi sudah di sana menangis meminta maaf kepada Yivi karena dia telah mencintai Le Tenge. Lam Hien karena tidak ingin melihat adiknya sedih seperti itu pun pergi. Malam itu Lam Hien datang memberitahu Tiu Terenge bahwa Chen Tesuyen akan pergi ke Beijing 3 bulan, tetapi dia tidak mau peduli dengan masalah ini. Keesokan harinya Lam Hien menggali kotak kenangan yang di dalamnya adalah surat-surat mereka yang dikirim satu sama lain setelah 15 tahun. Saat ini Le Tenge juga datang karena tidak ingin kehilangan temannya. Jawaban mereka ketika dewasa bukan lagi memilih A atau B sebagai jawaban yang benar, tetapi jawaban pilihan sekarang adalah jalan berikutnya bagi mereka untuk melangkah maju. Jadi Le Tenge berharap Lam Hien memikirkannya dan memberinya kesempatan. Kembali ke kantor, ibu NG Vivi datang dan melarang keras hubungan mereka berdua. Tepat pada saat ini Lam Hien juga datang menghalangi ibunya dan mendukung cinta Le Tenge dan NG Vivi. Malam itu KHLC kembali ke rumah untuk mengambil paspor, dan NG Chit ingin mereka berdua minum beberapa gelas anggur bersama. Dalam keadaan mabuk, dia mengakui bahwa selama ini dia tidak bisa melupakan KHLC meskipun mereka berdua sudah bercerai. Dia selalu memperhatikan dan mengingatkannya agar dia bisa menjaga dirinya sendiri. Karena tidak bisa menahan diri, keduanya berciuman mesra dan tidur seranjang. Namun ketika bangun, keduanya tidak mengerti mengapa mereka tidur bersama lalu saling mencibir. Keesokan paginya Le Tenge datang mengunjungi makam Yivi memberitahunya bahwa dia dan NG Vivi sudah berpacaran. Tepat pada saat ini Lam Hien juga datang mencarinya. Kedua pemuda itu setelah duduk bersama akhirnya bisa berdamai setelah lama bertengkar. Malam itu Chen Tesuyen kembali ke rumah dan terkejut melihat surat yang disembunyikan Tiu Terenge di balik foto mereka berdua jatuh. Dalam surat itu dia ingin Chen Tesuyen menunjukkan perasaannya dengan memberinya karangan bunga matahari, sehingga keesokan harinya dia menyuruh orang membawakannya untuknya. Pindah adegan Le Tenge mengundang orang tua NG Vivi makan malam untuk meminta maaf kepada mereka berdua. Dia ingin menggunakan seluruh hidupnya untuk membalas cinta NG Vivi. Setelah beberapa saat berbicara berbusa, Bapak NG karena takut perpisahan akan membuat putrinya sedih pun langsung setuju untuk menikah. Di alur cerita lain, Lam Hien menelepon Chow Kaye tetapi dia tidak mengangkat teleponnya. Dia menunggu di bawah pintu lalu melihat Eric mengantarnya pulang. Chow Kaye merasa latar belakang mereka berdua benar-benar terlalu berbeda karena ibunya telah menemui ayahnya. Dia tidak ingin Lam Hien merasa menyesal karena telah memilihnya sehingga melukai ibunya. Chow Kaye ingin berpisah karena mereka berdua tidak akan punya masa depan, tetapi Lam Hien ingin dia memikirkannya baik-baik. Setelah 3 bulan bertugas, Chen Tesuyen juga telah kembali dan semua orang sangat senang melihatnya.